podcastnya Ibu Rin. Palsu banget. Iya, emang begitu doang kan Kak openingnya. Berharap apa? Palsu. Berharap nyanyi-nyanyi lagi, nggak ada Kayono tau. Enggak, yaudah. Ayo silakan. Ayo lanjutin dong. Iya, kali ini podcast episode kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ya. Halo. Yang sangat cantik. Boleh kali disebutin namanya? Halo, namanya Joan Victoria. Panggilannya? Panggilannya sayang boleh. Belum sampai 1 menit loh. Baru Belum sampai 1 menit. Harus lucu. Belum satu. Enggak harus lucu kok. Enggak harus. Udah lucu kok, tenang aja Kak. Enggak harus, tenang. Enggak harus lucu di sini. Aman. Panggilannya Joan. Joan, oke. Namanya tadi Joan Victoria. Panggilnya kok Joan? Panggilnya bukannya Joan? Kan boleh lah bebas ya soalnya. Oh, enggak kan nanya doang Kak. Kan nama dia. Iya sih betul. Kan nama dia, Firda. Maafin ya guys. Joan. Iya. Joan dari mana? Dari Tadi. Awas ngomong dari tadi, awas ya. Gue jam aja. 5 dari Jakarta, dari Jakarta. Enggak, dari mana? Dari mana? Kenapa kamu ada di sini? Saya Karena juga- Bata ya? Iya, saya juga kurang tahu nih. Iya. Dijebak ya? Iya, mau ngobrol-ngobrol cenah. Apa tadi kata Bata apa bilangnya? Mainnya kesini gitu. Terus dibilangnya mau ngapain? Podcast. Ngobrol ini apa nggak dikasih tahu? Emang brengsek. Kurang. Si Bata nggak bilang? Kurang iya. Ngobrol-ngobrol aja gitu mengalir kata gitu. Tapi nggak bilang tentang apa? Kita juga nggak dapat briefing kayak begitu kan? Nggak dapet emang. Ke Nggak bintang ada. tamunya nggak di briefing, ke kitanya nggak di briefing. Iya. Jadi cuma ketemu tuh cuma buat bengong-bengongan Iya, aja emang di iya, sini. bener. Kurang ajar sih Bata nih, emang. Udah berapa kali loh dia kayak Iya, gitu. udah berapa kali kayak gini terus Bata. Kemarin juga kayak gitu yang Kak Aya ya. Nggak dikasih tahu dia siapa. Nggak dikasih tahu. Baru kenal di sini dan dia juga ternyata baru tahu. Iya, emang Sialan. gitu. Jadi dibilangnya apa? Joan ke sini. Cuma suruh ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol nanti soal diet sama soal brand Luxcrime, brand aku. Oh gitu. Oke, kita ngobrol soal diet dan Luxcrime. Boleh. Baru tahu ya. Gampang kan? Iya, boleh. Gampang. Udah tahu sebenarnya mancing aja ini. Itu mancing. Teknik biar kelihatannya ini. Oh. Oke, apa yang mau diomongin duluan? Diet dan Luxcrime ini udah dari sini ya. Luxcrime bisa dilihat di bawah dan di sini. Apakah itu Luxcrime? Luxcrime itu adalah brand lokal. Ya. Kosmetik kita sih gitu. Oh, Dia ada kosmetik. skincare juga gitu nggak sih? Ada skincare-nya, cuma kita lebih fokus ke dekoratif sih. Dekoratif tuh berarti make up ya, Make up, kosmetik. Oke. betul. Aduh, gue Pinter. mikirnya yang lain lagi. Pinter banget lagi. Apa lu mikir dekoratif apa? Ya. Ngecat dekor. Udah gila, udah jelas dibilang ini Ya, kosmetik. Mohon maaf. Aneh lu Firda. Oh, kosmetik Kosmetik. dan skincare. Skincare. Tapi fokus utama di Kosmetik. kosmetik. Ada apa aja produknya? Banyak sih, kita sekarang hampir full face nih. Ada Udah kayak helm ya, full Iya. face. Oke. Lanjut silakan Joan. ada produk yang di depannya ada produk muka, Ya. ada produk bibir, ada produk mata, lengkap sih kita lengkap. Itu Oh. bedak atau apa? Cushion? Iya, cushion, ada cushion, ada bedak juga. Firda kamu harus lebih ngerti dong. Tanya dong ada apa aja gitu. iya, Kamu- mohon maaf. Masa aku yang nanya soal kosmetik? Aku kan pulang dari sini perempuannya aku- karbitan. Jadi Bisa udah disetting. muka, bibir, Full, mata, lengkap. alis. Terus ada ini juga kan, masker juga kan dia. Ada. Bagus tau produk Luxcrime itu. Makasih ya. Oh lah langsung bagus tahu produk langsung. Luxcrime nggak mau ada nyari BA kan? Nggak butuh. Boleh ntar di Nggak usah. Babu. Semuanya ada berarti ya? Semuanya ada. Sudah dari tahun berapakah ada Luxcrime? Sebenarnya itu Luxcrime udah dari sekarang udah tahun ke-6. Tapi Udah tahun ke-6. udah tahun lumayan lama ya? ke-6. 2015 berarti ya? Iya, tapi kita baru rebrandingnya tuh yang kayak packaging hijau-hijau gini tuh 2 tahun lalu. Emang sebelumnya warna apa? Sebenarnya warnanya macam-macam sih, kayak putih gitu, ngawur aja sih, putih pink. Ngawur ya? Iya. Oh, Terus kita rebranding deh, kita selama 4 tahun dia ngawur tuh. Oh iya, jualan bisa ngawur gitu Iya, ya? terus kita rebranding product development juga Iya. gitu. Oh. Last year kita menang, kita local brand yang salah satu local brand yang menang 3 awards dari kayak namanya award itu Female Daily sama Sociola, itu kayak biggest beauty Tahu media Female gitu. Daily, ya. Iya betul. Tahu. Iya, Menang apa tuh? Sebagai apa? kita menang best eyebrow, Best eyebrow. best powder, jadi alis, complexion sama satu lagi best eyebrow juga dari Sociola. Tahun ini Wah, Berarti itu se-Indonesia? se-Indonesia. Iya, oh, wow. amazing ya. Nggak Tahun ini ngerti mau loh. pengumuman gue Jujur. menang ya. Oh, tahun ini ada lagi? Ada lagi. Amin. Oke. Masuk nominasinya semuanya? Tahun lalu kita masuk 8 nominasi. Tahun ini kita masuk 12 nominasi. 13 12 nominasi. Oh, berarti ada yang powder tadi lagi, eyebrow lagi. Karena kita baru launching Lipstick produk-produk lagi. baru. Bagus ya, menarik. Udah itu doang. Kamu aku kirimin double face ya. Si Firda suruh apa kayak gitu coba. Bagus ya, menarik. Gue nanya. Bagus ya. Udah gila si Firda.
Kalau di Luxcreme yang paling best seller apa? Best selling kita Cushion sih yang aku tahu. bener-bener Orang cushion nanya kita- ke Joel. bener Oh, bener. Oh, Benar, Oh, tapi bener. tuh kan. Oh, cushion. Ih, giliran gue nimbrung gitu. bener-bener cushion, terus bedak kita tuh Top 3 lah, mental top gitu. 3 apa? Cushion, bedak, sama alis sih. Tuh, sebagai saya yang awam, apa bedanya cushion dan bedak? Jadi Bukannya cushion bedak ya? Bukan. Nah, kalau cushion tuh cair gitu, jadi kayak foundation. Oh, yang Cair, awalnya kan? alas Alasnya, bedak. foundation, Nah, bedak yes. tuh di atasnya. Tapi dia lebih I see. ringan kan daripada Betul. foundation setauku. Betul, Iya kan? betul. Buat sehari-hari. Oh. Padahal kan foundation juga buat hari-hari ya. Ya kan emang foundation tadi dibilang yang buat sehari-hari. Cushion yang buat hari-hari lebih better. Tapi cushion itu foundation, beda lagi. Beda. Oh, Alas bedak. Oke. Ya, bisa Sama-sama. Cuma kalau foundation itu kan dia lebih keras gitu loh Kak. Kalau buat ke muka. medok gitu. Iya, iya. Dempul. I see. Oh. Iya begitu. Kalau yang cushion lebih ringan. Betul. Iya, kayak gitu. Oh, itu yang paling Best lakunya. seller, Iya. dari awal berdiri Luxcreme itu yang paling Dari ramai. launching sih, dari launching. Oh. Yang menang award juga itu tuh produk itu. Menurut Joanne, apa yang membuat cushion Luxcreme bisa Lebih paling laris dibanding cushion-cushion yang lain yang ada di dunia ini? Sebenarnya karena yang ada di dunia. Kan Iya. dia menangnya aja di Indonesia. Ya, nggak Indonesia apa-apa, aja dulu kan, gue pengen aja. tahu aja kenapa dia Oke. paling best seller cushionnya. Iya. karena campaignnya sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita ngomongin industri local makeup gitu, Ya. berarti mirip-mirip produknya. Karena kan biasa kalau local beauty tuh kita maklon. Maklon tuh artinya bikin ke pabrik gitu. Iya. Pabriknya kan terbatas nih ya. Heeh. Jadi brandnya banyak banget tuh. Iya, biasa jadi itu aja Iya pabriknya. emang sebenarnya Oh, emang gitu itu aja. Iya cuma beda Oh, packaging, baru tahu nih. beda itu. Nah jadi sebenarnya apa sih yang bikin? Sedangkan brand kalau kita lihat industri lokal sekarang yang Indonesia tuh nomor 1 loh di Asia. Dari Apanya nih? Apa? makeup. Oh, gitu? Kita ngomongin makeup ya. Oh. Growth-nya kalau kita ngomongin Oke. growth ya. Ngalahin Singapura Padahal gitu. satu tempat ya produksinya. Iya satu Iya. tempat, satu tempat padahal. Pasti pabriknya paling ya itu aja gitu loh. Yang grow tuh brandnya atau marketnya? dari pasarnya? segi market, dari segi market size, dari segi brand, dari Wow. segi sales gitu-gitu juga product development gitu-gitu. Menarik. Kamu tuh di bagian apa sih Kak kalau boleh tahu di iya, Luxcreme? di Aku Luxcreme. tuh sebenarnya head PR marketing di Luxcreme. Oh, berarti salah satunya Luxcreme gede gara-gara kamu ya? Wes, Ya, bener bisa dong. dibilang. Wes, nggak apa-apa Iya di sini dong. sombong aja nggak Iya, apa-apa kok. nggak apa. Nggak, aku juga sering nggak- sombong walaupun dipatahin mulu. kita nggak akan kenapa-napa kok. Berarti karena Joanne lah ini Enggak, semua iya, terjadi. iya. Iya aja, iya aja kok. Iya, nggak usah, Iya. nggak usah gitu. Iya benar, Ini karena agak risky nih. Ya, jadi balik lagi tadi kan produknya tuh sebenarnya mirip-mirip aja. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita jual gitu? Karena kan produk cushion sama. banyak di mana-mana. Iya. Warna juga mirip-mirip semua. Mirip-mirip. Warna Iya. lipstick gitu-gitu Itu tuh aja kan. benar. Ini sebenarnya yang kita lebih jual tuh experience gitu. Apa emang Experience. maksudnya? Jadi kenapa sih orang tuh mau beli produk Luxcreme? Jadi biasanya kalau aku bikin campaign tuh ada yang lucu-lucunya gitu. Jadi kayak kalau ini kayak kemarin tuh yang ini aku baru launching kan setting spray, aku bikinnya kayak kotak P3K gitu. Jadi kalau pertolongan pertama pada makeup luntur gitu. Oh, Oh, setting spray itu gunanya itu. Supaya makeupnya tahan lama. Oh, jadi udah terakhir makeup, terakhir dikasih itu. Terus waktu cushion tuh aku Oh. bikinnya campaignnya kayak piknik gitu kan lucu kan, kayak ada cereal box gitu-gitu. Sebenarnya gimmick-gimmick doang sih. Itu packagingnya. Jadi kalau orang beli akan kayak Iya, gitu. ada bundle boxnya gitu. Campaignnya sih sebenarnya kayak gitu. Ntar dimasukin ya Il ya fotonya nih. P3K. Dia lagi belum apa tahu ada tadi? PR. Yang piknik-piknik apa tadi? Iya, cushion. Cushion nanti muncul di Cushion. sini. Tenang, ada editor ntar muncul. Oh. Editornya bisa bikin kurus nggak nih? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa. Mau sekurus apa? Iya. Bisa kok, bisa. Bisa ya, dikurusin ya tolong ya. Bisa ya Il ya. Nanti dicek loh. Tuh, tadi kan juga sempat kita bahas ada diet-dietnya. Emang berat badan kamu sekarang berapa? Sekarang aku 62. Sebelumnya? Sebelumnya aku 86. Itu Jangka waktunya? Aku tuh turun 24 kilo total tuh 5 bulan. Itu diet ekstrim atau enggak? Diet sama nge-gym sih, olahraga. Oh, iya, iya. Tapi makannya juga dijaga. Makannya tuh dijaga, cuman ya miskonsepsi orang dia tuh kayak gak makan. Betul. terus Iya, iya, makan, iya, iya. terus Malah salah itu. gak boleh makan nasi gitu Iya. kan. Ah, itu aku tuh. Iya. Dulu. Tapi Padahal nggak ngaruh ya. enggak, sebenarnya nggak ngaruh. Sebenarnya kunci dia tuh cuma kalori defisit aja sih. Ini cuma gara-gara Firda tadi lagi ngomongin makeup tiba-tiba jadi Enggak kan aku nanya doang. patah banget ya. Gue jadi bingung Maaf, tadi maaf, kayaknya maaf, belum selesai. maaf. Tadi nanya doang. Abis dia minta dikurusin. Emang mau sekurus apa lagi? Oh iya benar. Biar nyambung aja tadi ya. Iya, Firda ya. Oh iya. Bener. Ya udah mau balik lagi, balik lagi. Enggak, jangan. Kamu bete ya? Enggak sih, enggak sebel, biasa aja. Salah kan partnernya aku doang. Tadi kan lagi ngomongin apa jadi lupa gua, Fir. Iya maaf. Lagi ngomongin apa Ngomongin- sih tadi? Oh itu cerita, ada Iya, ceritanya. cerita. Ada Jadi- pikniknya gitu-gitu. Iya, jadi
gini, orang tuh beli ada apa sih DLL-nya itu loh. Soalnya kalau misalnya kita cuma jual produk, ya semua brand lain juga jual produk yang Benar. hampir mirip kan. Benar. Harga juga mirip-mirip. Pabrik juga itu aja lagi. Mereka itu doang. Tapi bahan-bahannya pasti beda kan? Apa Ya itu juga pasti. ya kali aja ada yang membedakan Last Cream tuh ada bahan ininya gitu, yang di sana enggak. Iya. Gitu. Oh iya benar-benar. Iya kan? Kita tahu. Biasa di sih produk yang kita punya selalu skincare infused gitu. Jadi selain kenapa skincare? Jadi selain misalnya kita pakai cushion nih, kan biasa kan kalau orang pakai makeup tuh dibilangnya kayak ntar jadi jerawatan atau menutup pori-pori. Iya. Jadi kita masukin kandungan skincare jadi bisa merawat kulit juga sekaligus. Oh, jadi Tapi jujur banget banyak sih brand juga yang masukin skincare infused juga. oh banyak juga. udah banyak. Tapi kan yang membedakan ceritanya. Iya benar. Iya dong. Ajang jualannya yang berbeda kan ada Kak Joen. Betul. ceritanya tuh. Jadi we tell a story lah dari Iya, iya. campaign kita ini gitu. Wow, menarik. Dan orang seneng lagi ya, kayak ngeliat kayak gitunya ya. Ngeliat Karena cerita-cerita. emang perempuan tuh kayak gitu tau Kak. Aku Iya, pun iya. termasuk. Jadi kayak kalau misalnya ngelihat suatu produk nih, karena kan kita perempuan agak ceneh ya kalau Pasti bisa beli bilang. karena lucu doang Iya. kan. Iya. Belum tentu Kayak dipakai kan? Iya benar. Iya. Ada cerita lucu nih. Jadi Awas kalau nggak lucu ya. Awas ya. Banyak yang denger ya. enggak gitu. Makanya lu bilang bukan. ada cerita lucu ya. Udah siap ngakak dong. Bukan enggak. Oh, bukan, oke. guys. Enggak, jadi tuh aku tuh belajar makeup itu kan juga baru pas lagi SMA deh kayaknya. Baru-baru ngerti makeup itu. Nah, dulu tuh aku beli ada satu produk, boleh sebut mereknya juga gak sih? Jangan lah ya. Boleh terserah. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh gitu. Ada kalau Benefit kan Iya, lucu-lucu. buku-buku gitu Iya. kan dia modelannya kayak novel gitu loh Kak, tapi dalamnya pas dibuka itu tuh adalah Produknya. produk-produk gitu. Oh. Iya. Nah dulu tuh kan lumayan mehongsong kan itu kan, aku beli iseng doang nih biar lucu-lucu aja gitu jadi pajangan, tapi nggak ngerti cara makainya apa walaupun dia ada tutorialnya tuh. Oh iya. Nah itu baru dipakai beberapa bulannya kemudian dan itu pun ngasal. Tapi pengen beli aja kan, Iya karena lucu dari bentuknya. Padahal mah cuma packagingnya doang Kak. Tempatnya mah ya begitu-begitu juga. Ya, itu Nggak cara- beda. Itu aja. Cara Iya. jualannya ya. Iya bener. Itulah. Iya. Nggak lucu kan? Ini agak lucu sih. Itu malah ketawa kita. Jadi lu ngomong nggak lucu kan ketawa jadinya. Lu sadar. Benar. Kan katanya kalau nggak lucu bilang aja. Ya udah. Iya bagus. Berarti itu yang dipakai ya cara berceritanya untuk orang mau Betul. beli Nah jadinya. kemarin tuh kita launching bedak. Sebenarnya bedak itu kan hal yang biasa banget. Betul, ya. bedak Kayak- banyak Iya banget banyak kemana-mana. banget kayak itu basic bedak. Asli. Cuman kenapa yang bisa? Aku tuh ini my biggest record. Jadi dalam 2 minggu aku jual 10.000 lebih pieces. Bedak. Wow. Kayak apa sih spesial nih bedak gitu Iya, kan iya, sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu itu tuh aku campaignnya tuh gini, karena kan lagi pandemi nih waktu itu. Iya. Terus sebenarnya sekarang sih. Iya betul. Iya, betul. Baru-baru. Oh baru-baru awal pandemi. Iya, Awal ya. pandemi kan sebenarnya makeup nih kita harus akuin lah dalam pandemi ini semua industri tergoncang kan. Betul. Iya. Apalagi makeup karena makeup ini kan bukan kebutuhan primer ya. Apalagi orang di rumah aja. Iya, Make up karena- ngapain? Iya, orang Tapi mungkin butuh buat Zoom. Iya biar cakep. tapi itu bukan orang mah mendingan beli beras gitu kan Iya. daripada makeup gitu. Iya. Nah, cuman kenapa bisa sampai boom gitu? Karena aku tuh waktu itu aku tell story-nya tuh kalau dia tuh kan kita pakai masker. Jadi nggak nempel di masker. Oh bedaknya bedak- nggak nempel. bedaknya Karena nggak kadang nempel. maskernya Iya. dibuka ada Iya. coklat-coklat Iya, kan. Padahal bedak brand lain ada yang nggak nempel juga nggak? Ya banyak yang nggak nempel juga. Tapi kan di produk lain Iya. tidak ada Joen, itu bedanya. Iya itu. Itu adalah Itu gong. aja sih sebenarnya gitu. Jadi iya gini loh, kita kalau ngelihat iklan terus gimmick gitu, oh iya bisa gak hilang gitu. Menarik kan? Menarik, benar. Sama kayak podcast ini juga gitu tau Kak. Perkara gimmick ketawa doang bisa jadi 1 jam konten. Oh iya benar. Bener, sebenarnya kalau di industri-industri kayak gini ya kalau kita ngomongin market ya, Ya. kan marketnya monopolistik tuh, jadi pemainnya udah banyak, Ya. produknya mirip-mirip Betul. gitu, Iya. Harganya juga nggak jauh beda. mirip-mirip, Bersaing. produknya bisa dibilang mirip lagi, sama gitu, bisa bersama persis. Sama, Satu produk, satu pabrik. Iya, karena Iya. mau apalagi kosmetik pasti kan itu Iya, aja kan. Makanya, Iya. jadi apa sih yang bisa kita jual ya itulah added value-nya itulah. Jadi kenapa gitu ya, story-nya ya, ada gimmick lucunya, ada bonus lucunya gitu-gitu. Ada gantungannya Dari si- gitu-gitu. dia ada ininya juga ya berarti? Iya, jadi aku punya setting spray tuh ada yang kecil gitu bisa digantung di tas kayak hand sanitizer, lucu banget kan? Oh, tapi ada si setting spray ini. Iya, lucu banget kan? Oh, iya benar. Iya, kayak gitu-gitunya deh kepikiran Terus gua ide-ide ngebayangin gilanya lagi. gitu. Nah, terus kayak what I've been doing adalah mencoba mencari sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung tapi orang kayak
sebenarnya nggak nyambung nih, kayak ini piknik sama makanan kan hubungannya apa gitu kan Sama sebenarnya makeup, kan. iya. Kini waktu aku launching lipstick nih yang ini, aku Yang mana tuh? Yang Ini? iya yang tinggi, yang tinggi. Iya. Itu namanya emang baunya bau kue. Terus namanya tuh terinspirasi dari nama-nama makanan. Terus aku kirimnya bener-bener dalam lunchbox, jadi bener-bener dalam kotak makan. Jadi kayak makanan beneran lucu banget kan. Ya gitu-gitunya sih sebenarnya itu yang menjual tuh itu. Iya. Ini kayak ini mousse ya. Iya, lip Kan mousse. mousse tuh kan kue ya? Iya, coklat mousse yang Iya. kayak whipped creaman gitu loh. Oh. Ini kan nih, ini yang aku suka bingung nih ya sebagai perempuan. Iya. Lipstick itu kan banyak nih Kak, Banyak ya kan? banget. Jenis-jenisnya dan bentuknya juga beda-beda. Ada yang kayak gini, ada yang kayak. Padahal sebenarnya ujung-ujungnya lipstick aja nyebutnya udah gitu kan. Apa yang menjadi perbedaannya? Kalau yang ini apa misalnya kalau yang panjang itu yang tinggi itu Iya. buat yang matte khusus Iya, yang betul. itu. Jadi kalau ini gimana? tuh liquid lipstick, lip cream gitu kita ngomongnya, bentuknya cream mousse gitu, yang kayak whipped cream gitu loh. Iya. Kan itu juga tapi. Kalau yang itu dia lebih cair karena dia lip tint. Tapi dia lebih lama tahannya di bibir. Itu sih. Nah ini itu aku keluarin sebelum pandemi. Nah kenapa aku keluarin yang lip tint ini? Karena aku menjawab kebutuhan orang pandemi. Orang tuh mau tahan lama dan pakai masker juga kan. Jadi itu tahan banget. Yang ini, yang kotak ini. Iya yang kotak ini, cobain deh. Kayak kiss proof juga sih setelah dicek-cek gitu, kiss proof. Setelah dicek-cek. Oh, ada ini juga Ada berarti. wear testnya Oh. ada. Karena kan setiap Menyenangkan ya? setiap brand kan ada R&D-nya kan. Iya, Ya. betul. Research and development-nya Harus dicoba dong. biar tahu ini kiss proof apa enggak, dicium-ciumin lah tuh satu-satu tuh. Ada. Bagus. Gitu. Di ruangan R&D ada satu orang yang nunggu dicium aja buat ngetes. Jadi balik lagi sih menjawab kebutuhan konsumen menarik, tuh apa menarik. maunya gitu. Iya. Oh, jadi itu juga dijualnya kalau pakai masker nggak akan hilang, nggak akan nempel. Iya, jadi padahal brand lain juga ada pasti yang lipstick yang nggak hilang juga. Iya. Karena gue lihat juga ada penjual masker tuh, brand masker yang dia ngejualnya ini tidak nggak jembapin mes nih. Kan katanya Iya, kan bilang masih Iya. jerawat. problem ya. orang kan karena pakai masker terus ada yang jadi jerawatan. Nah, dia Iya. jual maskernya dengan bilang masker gue nggak nyebabin jerawatan. Kayak gitulah kurang lebih kan Iya. berarti. Orang jadi Padahal itu cuma perkara rangkaian kata doang ya. Betul, gimana kita mau placement produk kita tuh gimana, positioningnya gimana. Tapi yang kita nggak mungkin bohong ya, misalnya kalau Nah. dicoba nggak hilang ya kita udah tes dulu nggak hilang. Nah itu gue baru mau nanya tuh nih ke dunia marketingnya nih kan, apalagi lu juga udah lumayan lama di dunia marketing kan. Apakah marketing itu dalam tanda petik bohongin atau apa gitu maksudnya? Enggak dong, tadi kan dia bilang dia kan coba dulu juga. Kemakan iklan nih, gue kadang suka ada orang gitu Iya. tuh megang brand sesuatu terus kayaknya di iklannya nggak gitu deh gitu. Iya. Kalau menurut lu gimana sebagai Bener-bener. orang yang berkecimpung di Nah dunia gini, itu? kalau kita ngomongin dunia advertising dulu ya. Kalau iklan zaman dulu pasti udah di TV, DLL. Iya. Nah itu bener-bener yang kayak nggak masuk akal kan, kayak cuci muka happy tiba-tiba kinclong Iya, gitu kan. keramas. Padahal kan nggak gitu Air banget. terjun gitu Iya. kan keramas ya. Which is itu sebenarnya kayak nggak make sense kan. Iya. Jadi kalau back then itu iklannya lebih ke awareness. Oh orang tahu nih kayak jingle kayak Iya. misalnya, nah gitu. Jadi lebih Nyangkut, awareness iya. gitu. Nah cuman kalau misalnya di sis kan kita marketing social media pasti ya. Iya. Dan kayak konsumen kita pasti udah lebih educated juga. Jadi biasanya kita langsung try on review. Jadi langsung nih dicoba nggak hilang digosok gitu. Jadi kayak apa sih iklan panci yang dibanting Iya. gitu lah. Iya. Padahal tetap aja gemenyok ya pasti kita udah Gitu. punya ya. Jadi langsung try on review. Nah, ketika orang itu bisa dapat experience-nya, ini mau marketing ya. Biasa kalau brand endorsement nih cuman kayak gini doang nih, pegang, senyum gitu. Terus tulis captions, biasa pasti di-skip kan. Iya. Iya. Instagram sekarang algoritmanya juga udah berantakan Berantakan, kan. betul. Karena kan Instagram mau kita bayar ads gitu. Iya. Ya di shadow ban lah, jadi like sedikit Iya, macam. iya, Nah, iya. ketika makanya endorsement yang tepat itu adalah bukan cuman masalah artisnya siapa, bukan masalah gede-gedean campaign-nya enggak, tapi kayak ketika kita tuh bisa bawa real life experience memakai produk ini ke orang gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar foto statis, Iya. kita Iya, video biasa langsung gini. Oke, misalnya kalau bedak nggak transfer ya kita beneran disuruh pakai. Misalnya kalau yang lipstick tuh aku bikinnya makan gorengan. Oh, iya. Karena gorengan minyak. ya kan? Minyakan. Oh, ngetesnya gitu. Beneran disuruh makan gorengan gitu loh. Jadi basically kita membuat brief atau apa yang langsung kasih experience nih. Ini bisa Iya. gini loh gitu. Ke si misalnya siapa yang lagi endorsementnya gitu, suruh dia makan gorengan. Betul, waktu itu kan aku bikin eyeliner nih, Iya. yang hitam-hitam di mata nih. Ini aku bikinnya waterproof. Terus Iya. beneran aku bikin briefnya suruh kayak berenang, Biasa. Oh, olahraga, beneran berenang, mandi gitu, dibawa nyelam. Jadi nggak sekedar dicipratin aja Betul, ya. enggak. Berenang. Tapi aku Kalau juga nggak udah coba ya. digosok-gosok gitu kan Iya, biasanya. Iya. Aku udah coba kayak kalau misalnya teman-teman yang muslim mungkin dipakai berwudu gitu Wudu, kan ya. iya. Dipakai wudu. Dan bener nggak hilang? Nggak hilang. Kalau gitu bersihnya gimana dong?
Iya, kalau pakai pembersih pakai makeup itu ya? iya. Pakai oil based. Micellar ya, Ada. pakai micellar. Aduh. Sorry. Betul. Sorry. Maaf Bisa nih. dong Enggak. Nanti orang bingung dia kena air nggak hilang, kena air nggak hilang, Konsep, kenapa? Gimana konsepnya nggak kan hilang? waterproof, Oh, bukan iya. tato. Oh iya, Beda. oh iya benar. Saya tadi nggak kepikir sejauh itu. Sorry. Tapi menarik sih, karena gue juga, saya pribadi sebagai penikmat konten gitu ya. Dan Karena kan influencer ya. Iya dong. parah gue tuh kayak sebagai penikmat juga kan, kayak misalnya gue lagi nyari produk apa gitu, pasti kan nyari review orang. Iya. Dan kadang kan kita samar nih, mana review yang asli, mana yang dibayar, ya kan ya. Jadi kita kan pengen tahu nih dipakainya gimana sih, sehari-hari gimana sih. Bahkan gak cuma kelebihan ya, kekurangannya juga pengen tahu kan. Betul. Makanya gue kalau denger tadi disuruh orang makan gorengan, jadi menarik karena sehari-hari kan Real, orang iya, makan real. gorengan. Iya, benar. Real experience yang kita offer itu, yang Iya. relate gitu. Nggak dicantik-cantikin gitu ya, emang makan gorengan aja sehari-hari. Iya, betul. Oh, dan memang aman. Aman. Eh. Karena udah dicoba dulu ya, kita Udah- nggak mungkin dong nyuruh dia. Iya. nyoba Terus gitu. sambil berenang gitu, iya Sambil juga ya. berenang. Karena sekarang, sumpah kak, cewek-cewek tuh kalaupun apapun tetap aja kelihatan cantik gitu. Iyalah. Oh jadi berenang pun pakai makeup ya sekarang? Iya pakai. Hah? Emang iya? Seenggaknya Aku sih pakai sih pakai alis lah seenggaknya. sama eyeliner. Iya. Pakai Oh, iya. eyeliner nanti ya. Biar, iyalah. Masuk. Bener, biar ketahuan. Nanti gue Iya, lihat bener. kalau lu nanti misalnya Bener. Iya benar. ngepost foto abis berenang, gue lihat alis lu hilang, berarti nggak pakai lax krem nih. Ini nggak pakai lax krem. Cobain. Takut lagi. Berarti juga mengakomodir ini ya, kebutuhan zaman sekarang banget ya kan. Orang kan apa-apa difoto. Ya orang mau habis berenang pun mau foto. Iya. Ya gimana solusinya habis berenang foto biar tetap cakep? Pakai yang waterproof. Iya karena kalau filter doang kan kelihatan ya. Iya. Ada logo filternya kalau di Instagram kan. Iya, ada. Kelihatan wah ini filter nih gitu, nggak asli. Dan sekarang kita hidup itu fast pace kan. Siang pagi di sini, siang ini meeting, Iya. meeting. Butuh sesuatu yang tahan lama. Tahan Biar lama. nggak tacap terus betul. Bener. Karena gue juga pribadi yang malas banget tacap. Udah mau Yang waterproof, ringkes gitu. di setting spray udah makin gak gerak Iya, tuh makeupnya iya. ya, aman ya. ngerti banget kayaknya. Ngerti. Nggak geser dia. Tunggu nih setengah 1 jam aja ngobrol sini, apal gue semuanya. Udah bisa. Bagus. Udah bisa. Karena gue udah mulai skincare nih, udah mulai ngerti-ngerti gue. Iya. Nanti aku kirimin ya skincare. Bisa kan bisa buat cowok nggak sih? Bisa. Nah ini juga nih konsepsi. Kan beda kan nih katanya ya kulit cewek sama kulit cowok. Nah, Apa gimana sih? Nah, ini Itu menarik nih. miskonsepsi orang ya. Jadi Menarik. cowok kan kalau pakai skincare dibilang kayak bencong tuh. Iya. Kayak cowok yang pakai skincare tuh kayak bencong. Betul. Padahal gini, cewek cowok kan punya kulit ya. Nah, Iya. Sama ya, Itulah, betul. harus dirawat gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya di India tuh di India market skincare cowoknya udah lebih gede daripada Indonesia. Di India? Di India justru. Dia udah keluarin produk skincare dan cowok di India tuh mereka udah lebih aware soal skincare. Oh iya? Oh iya, tapi dia nggak aware soal makanan ya? Makanannya jorok. Bener. Bodoh amat, gue makan pakai tangan, yang penting muka gue glowing. Iya, Bener. karena dia nggak pakai skincare buat tangan. Enggak. Kalau iya. cowok-cowok kita kan apa sih skincare-nya? Iya. Sabun Iya. mandi, sabun Nggak. muka, shampoo jadi satu. Iya, semua. benar. Kalau bisa buat cuci mobil juga, cuci sepatu satu ini kalau bisa. Iya, padahal yang punya kulit kan cewek dan Betul. cowok. Karena gue juga baru-baru mulai. Paling enggak, yang paling penting keluar rumah jangan lupa sunscreen. 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 Tidak boleh Benar-benar. ketinggalan. Karena Iya semahal sih. apapun skincare Anda, kalau sunscreen nggak dipakai percuma. Iya. bener Betul kan? banget, bener Betul. banget. Betul. Saya sudah mulai Sinar matahari mempelajari. itu paling jahat buat kulit ya. Apalagi kita di tropis yang Iya, panas. sinar matahari itu paling jahat buat kulit ya dibanding kayak debu polusi gitu-gitu. Bahkan kalau debu polusi kan bisa dibersihin tapi segala Nomor macam. Iya. satunya sinar matahari Nomor tetap. satu sinar matahari yang paling bikin skin damage. Oh. UVA, UVB dia bisa kalau misalnya nggak ngerawat bisa nyebatin kanker kulit juga. Hah? Iya, Sampai separah itu? Iya, sampai separah itu. Terutama kalau di muka atau ke seluruh badan juga. Di muka terutama. Terutama di muka, Terutama karena di muka. beda kulitnya Iya, dibanding terutama di ini muka, ya. iya. Oh. Jadi sun damage itu lebih jahat daripada polusi debu DLL bahkan. Wah. Jadi penting Iya, banget iya, pakai iya. sunscreen. guys. Betul, tuh cowok-cowok pada nggak tahu tuh. Kalau sampai cushion aku udah ada SPF ya, jadi nggak usah pakai sunscreen lagi. Hah, bahkan Ringkes kan? cushionnya udah ada SPF ya? langsung. Ini tuh bisa Jadi buat dia- cowok juga kan tapi? Bisa. Kalau maksudnya kan butuh kebutuhan syuting gitu kan ya. Iya. Jadi kan harus flawless gitu kan. Iya, ya, iya, pori-pori bener. tercover. Flawless, bener. Pori-pori tercover. Biar nggak ditembak lampu 2,5 sama poli gak? Iya, panas. Oh iya. Iya bener. Oh, kusurnya udah ada SPF. Udah ada SPF-nya, pelembabnya juga. Jadi nggak ribet ya? Skincare ingredient udah tinggal pakai doang. Soalnya kan kalau misalnya kayak gue aja keluar tuh repot banget tuh hidup gue. Ah. Harus serum dulu, Nah, apa iya. segala macem Sama. gitu kan. Sama. Udah. Oh, sama juga Kak. Saya serum juga. Saya lagi alpha arbutin sekarang nih. Ngerti banget apa gitu. Mau apa nih niacinamide? Saya udah pernah Oh coba. my god, oh my god. Jujur gue tuh Narin gak paham loh yang kayak gitu. kolagen. Mau apa? Retinol. Saya retinol Senin Kamis. Retinol juga exfoliating loh. Exfoliating saya Selasa Jumat. Aduh nih gue kalau yang Iya. melitil-melitil kayak gini gak paham nih jujur. Dibilang gue cewek karbitan, ayolah. Senin Kamis retinol. Selasa Jumat exfo. Sisanya yang normal-normal alpha arbutin apa yang biasa gitu. Exfoliatingnya pakai chemical atau physical?
Nah itu yang gue masih belum bedanya. Apa bedanya? Biasanya nih. Gue tuh udah pernah baca nih. Iya. Bedanya chemical dan physical. Gue masih nggak Iya, ngerti. oke gini. Jadi kalau misalnya physical, kalau Iya. kalian beli sabun di misalnya di minimarket gitu, Iya. ada butiran-butiran scrubnya kan. Iya. Nah, itu actually fisik gitu, bener-bener butir kasar buat Oke. kulit. Kalau yang satu Kalau lagi? chemical itu dia bener-bener pakai bahan kimia, jadi bentuknya cair aja kayak jarum gitu, tapi eksfoliasi juga. Oh tapi nggak Tapi ada. kegunaannya sama, cuma perbedaan di Kegunaan- tekstur aja berarti. Kegunaannya sama, tapi kalau physical yang ada butir-butirnya itu tuh actually harsh buat kulit dan dia merusak skin barrier. Oh, Cuma orang Indonesia nih miskonsepsinya juga kalau misalnya cuci muka atau mandi nggak bersabun dan nggak keset kayak kurang bersih gitu kan. Iya. Padahal katanya yang salah bagus banget itu. yang nggak terlalu berbusa ya katanya. Betul, dan karena nggak mengandung SLS sama SLS. Dan kalau yang bikin keset justru gitu kan, kita merasa kayak bersih nih. Iya. Tapi justru malah bikin kulit kering dan merusak lapisan kulit. wow, saya baru tahu loh ini. Iya benar-benar. Nih, kalau bedanya ini gue juga pengen nanya nih, mumpung lu pasti ngerti. Bedanya kalau yang physical, tadi chemical, kalau sunscreen. Karena ada sunscreen juga katanya, ada yang chemical, ada physical. iya, Apa bedanya? Sebenarnya kalau misalnya sunscreen itu tergantung jenis kulit sih, lebih ke tergantung jenis kulit. Sama ada orang tuh yang lebih kalau misalnya chemical dia nggak safe buat fungal acne. Fungal acne itu sebenarnya bukan jerawat. Tapi Fungal acne yang tau yang beruntusan gitu itu sebenarnya jamur, tapi orang ngeliatnya kayak jerawat. Oh, beruntusan. Iya. Oh. Tapi itu bukan jerawat. kita taunya beruntusan Nah, iya, namanya. kalau jerawat itu disebabkan oleh bakteri kan. Iya. Kalau fungal acne disebabkan oleh jamur. Makanya fungal. Iya, makanya itu ada ingredients tertentu. Kalau secara fisik gimana bedainnya? Sunscreen yang physical. Gue langsung dan nyari lagi ke chemical. muka gue punya jamur gak ya di muka Kalau gue. tadi kan kalau Gitu. expo kan bisa ngeliat scrubnya. Iya. Kalau sunscreen apa kelihatannya? Paling pertama adalah lihat aja packagingnya di chemical atau physical. Kedua, Emang suka ditulis ya? ditulis chemical Oh, atau gua physical nggak perhatiin. sunscreen. Kedua, biasanya dari tekstur gitu-gitu kalau mau diliatin bisa sih ada yang lebih cair, ada yang lebih kental. Pokoknya kalau lebih cair tuh berarti chemical. Chemical. Oh, oke, kalau lebih Lebih cair. kental, yang lebih putih yang biasa ada kalau white cast tuh physical. Ah, itu gue paling sebel tuh. Ini kita dikasih tau kayak gini 5 menit kemudian juga kita udah lupa kak. Sorry Besok-besok kan pakai itu lagi aja Nggak, udah. Kalau gue sih paham ya, kalau gue. Kalau gue Sorry sih ya. kayaknya gue pulang Sorry tetap ya. begitu-begitu aja di hidup gue deh. Antusias. Sorry ya. Karena kan gue masih baru nih, jadi tuh gue masih ini. Masih nyari-nyari. Masih nyari-nyari terutama sunscreen mana yang cocok. Iya, Karena kan iya. gue males. Cocok-cocokan sih. Apalagi cowok ya, kan pengen cepet bisa Iya. cabut aja. Kadang Iya, kadang yang ada white cast itu kayak ini nunggu dulu sampai hilang Iya, putihnya. bener-bener. Tapi sekarang canggih-canggih. Ada yang bentuknya krim, Iya, powder, powder, ada yang stick. ada yang stick, ada yang spray. Spray lebih enak kan Spray. tuh. Gue paling seneng pakai stick sejauh ini. Iya. Karena paling cepet. Iya. Beres, tau gak? Gitu, enggak. Ah, dia mah nggak Sumpah, kan dibilang gue karbitan. Dia nggak tahu. Ditanya-tanya mulu. Dia nggak tahu sunscreen ada yang stick. Enggak tahu. Kalau aku taunya yang ya udah yang cair itu doang. Terus aku Yang biasanya kalau nyari lotion. iya, kalau sunscreen itu nyari yang sekalian ada foundinya biar Nah, Bisa enak. jadi alas kalian. Iya, jadi alas. jadi kalau nggak usah cewek-cewek repot. enak sih. Karena Iya. kan cewek-cewek pakai makeup cushion gini biasa udah cari yang udah ada SPF-nya, jadi bisa. Iya. Tapi Lux Cream ada sunscreen ya? Kita belum ada produk sunscreen khusus sunscreen, Ha-ha. tapi 2 produk complexion kita Ada tuh SPF-nya. iya, ada SPF. Oh, karena sekalian benar. Bagus. Wow, menarik. Itu jadi gue baru belajar jadi masih coba-coba lah ini nyobain ini. Tapi kamu tahu tipe kulit kamu apa gak sih kak? Dan sebenarnya aku juga Nggak sebagai tahu. perempuan, iya kan? Aku kadang suka kering kayaknya, bingung. kering kalau gue kayaknya sih. Karena kalau berminyak Kalau tuh yang make up- minyak gitu kan? Enggak sih, gue nggak merasa berminyak. Nah, aku tuh nggak ngerti kak. Nah, kalau make up Lux Cream apakah mengakomodir itu cocok untuk yang Iya betul Iya, nih. ada kan Makanya pasti. kita Nah. bikin 2 nih. Yang Nah. satu ultimate, intinya untuk oil control, berarti untuk teman-teman kulit Iya. berminyak. Kalau yang ini glow getter, Dewy untuk kulit kering. kering? Oh. Gitu. Jadi pun bisa disesuaikan Bisa. orang mau Kalau cocok. kalau aku nggak berminyak, tapi aku gampang keringetan gitu. Itu masuknya tetap kayak yang kering kan? Iya gak sih? Keringetan beda sama berminyak sih. Iya kan? Kalau keringetan kan air. Iya. Sih? Kalau berminyak itu kan yang kayak Kayak- kalau kayak pakai Pertamina lah. Iya. Nah, berminyak. Aku bete deh. Iya. Jadi sebenarnya buat cek kondisi kulit Hah? gini, pagi-pagi cuci muka ya. Habis cuci muka, diamin 30 menit. Cuci muka pakai sabun biasa gitu Pakai kan? sabun biasa, Ah. pakai sabun biasa. Cuci muka terus diamin 30 menit. Oke. Terus kalau ada kertas minyak bisa tempel kertas minyak. Kalau nggak ada ya pakai tisu atau lihat aja itu kondisi kulit muka kita saat nggak ada apa-apa tuh. Itu kondisi muka kita. Jadi pas 30 itu ketahuan nih. Iya, kalau berminyak dia bisa kan start mulai di sini biasa di hidung, di sini. Oh, berarti di itu sini, berminyak kulit kita. Oh. Kalau ada kertas minyak ya boleh tempel-tempel lah pasti. Iya. Kalau yang kering pasti nggak ada. Kalau yang berminyak Oh, berarti kayaknya aku masuk yang kering deh. Soalnya aku kalau syuting touch up terus kan suka dikasih kertas karena kan aku malas touch up ya kak anaknya. Iya. Kadang kalau udah kayak gitu kalau nggak pakai tisu atau cuma pakai kertas minyak aja kan. Aku tuh tahu muka gue tuh basah banget lah pokoknya becek kan gara-gara keringetan apa Keringetan. segala macam. Tapi pas pakai kertas minyak nggak ada Nggak sama ada. sekali yang nempel. Berarti kering. berarti kering. Betul. Oh gitu caranya. 30 menit diemin. Awal bangun tidur Kalau tuh. bangun tidur itu kondisi kulit muka kita. Gitu.
Tapi ya kondisi kulit kan dipengaruhi sama kayak misalnya aktivitasnya di luar, Iya. di dalam atau di mana disesuaikan AC aja. juga berpengaruh kan? Disesuaikan aja benar. Iya, benar. iya, Cuman iya. kondisi kulit kita tuh pas itu 30 menit. Menarik. Banyak ilmu saya hari ini. Iya. Banyak ilmu. Walaupun ending-endingnya saya lupa sih tadi yang diomongin. Jujur. Enggak lah, ntar kalau lu kasih produknya juga inget lagi nanti. Iya. Tapi gue nggak paham sampai sedetail-detail itu kak, maksudnya. Oh, iya, iya. Ntar pasti lu pakai. Ntar Ini kalau buat apa ya gitu. Joan kalau lu mau ngasih produk ke dia kasih tutorialnya. Oh iya bisa ya. Kasihan. Story Kasihan. review ya, story Daripada review. daripada ntar hasilnya cuma ditaruh rak doang kan kayak waktu dia Lucu. SMA. Iya kan karena lucu packaging, enggak ngerti dipakai. Udah mahal-mahal, Iya, iya. dipakai enggak. Benefit tuh mahal banget loh buat Parah. Oh iya, mahal. ya? 500 ribuan. Iya kak, satu box. Dan nih, jadi kan dia tuh di buku gitu kan, box. Itu ya brand luar ya? Brand luar, iya. US. Kan dia di box gitu, terus isinya kan jadi kecil-kecil kan. Oh itu mahal bisa sejutaan itu yang kalau bundle Iya, gitu kan. iya, bundle. Sejuta. Bisa. Jadi itu satu buku gitu, isinya tuh ada apa segala. Tapi kecil-kecil Blush, banget kak. bronzer, yang Iya. mini set kan? Iya, itu kecil-kecil banget. 1,5 juta deh kalau nggak salah tuh. Iya, pas gua ngelihat harga yang paket satuannya yang Iya. isinya lebih banyak, anjing murahan itu tau gitu gue beli gitu aja. Lebih awet jadinya ya. Lu kemakan packagingnya Iya, ya? tapi perempuan memang kayak gitu kak. Iya, iya. Seneng ngeliat yang lucu-lucu di mata aja dulu. Kalau di Luxcreme pernah ini nggak feedback dari customer yang customer sukain dari Luxcreme tuh apanya sih? Apakah kayak tadi packagingnya atau produk-produknya atau apa sih yang disukain orang? Sebenarnya kita tuh paling banyak banget dapat komplimen soal Ha-ha. packaging. Oh, Packaging packaging. sama visual. Karena lucu aja gitu, lucu gitu. Sama campaign sih, campaign these days aku tuh banyak namanya ini dessert collection sih kalau diperhatiin nih nama-namanya pasti tuh. Oke. Nah, makan tuh kan chestnut, vanilla, Honey, toffee gitu, campaign-campaign lucu-lucu. Namanya pun nama-nama makanan. Nama makanan. Jadi kita fotonya bener-bener sama makanannya beneran. Lucu kan? Oh. Gitu. Feedbacknya sih bisa kita di visual sama packaging, we're very strong at our visuals gitu. Iya, Kalau iya. Luxcreme sama campaign-campaign. Nah, sebenarnya gini, Luxcreme itu tuh karena kita tuh target marketnya juga yang adult ya. Jadi kita Oke. kalau secara brand nih ya, brand personanya tuh kita kayak seorang yang cheerful, yang lucu gitu. Ih, aku Iya. banget tau kak. Iya banget tau. Enggak. Kamu jadi biaya aku gimana? Mau banget ya Allah. Jangan malas lihat tukang mau banget. Emang mau ada di Luxcreme? Mau banget gitu enggak cocok. Enggak pantas. Jangan matahin karir orang, makanya boleh Vira- gak sih kak? Vira dengerin dulu apa tadi? Cheerful, Youthful, Terus apa gitu lagi? kan, very creative. creative tuh. Aduh, kreatif loh. Gitu. banget. Oh Jadi, iya. tapi ini nggak ada benar nggak ada salah ya, maksudnya we're very kita senang banget bisa dapat growth sebesar ini. Iya, iya, Cuman iya. baik lagi ada brand yang misalnya dia tuh lebih ke serius gitu, packaging hitam gitu, ada yang gitu. line. Ya dia marketnya beda aja. Iya, iya. Cuman kita tuh yang satu paling kunci adalah kita tuh lebih relatable. Iya, iya, Sama iya. kayak stand up comedy kan. Kalau lucu harus relatable Relate. kan. Orang Iya. bisa mau Kalau dia ketawa. ngejoke dia nggak ngerti ini ngomongin Betul. bola, nih audiensnya nggak ngerti bola, nggak lucu kan? Iya. Jadi harus relatable, that's the key. We're Luar relatable biasa. aja. Gitu. Iya. Masuk stand up Indo. Makanya dengan tadi apa tadi pakai gorengan, pakai berenang itu kan sehari-hari banget. Iya, benar. Bukan yang make tuh bukan model yang jalan di runway. Siapa yang model kan? Bener. Padahal pas make upnya juga nggak pakai produk yang itu. Iya. Iya kan? Dia nggak pakai produk itu. Nggak, gue iklan. Ada Iya. lah iklan salah satu brand lah kosmetik gitu kan. Gue udah tahu, gue nggak bisa pakai lipstiknya brand itu. Gue karena Alergi. bukan alergi. Apa? Dia tuh Nggak cocok. gampang nge-crack gitu loh dan jelek Oke. banget di kulit bibir gue kan. Terus Iya. tapi kan iklannya iklan brand itu Iya. dan mengharuskan untuk pas lagi tag-nya Kelihatan ada gitu. swatch gitu Iya. kan. Terus gue udah bilang, ini kalau pas lagi kita buat makeup awalnya tag, boleh bisa pakai yang lain nggak? Iya emang pakai yang lain kok Firda buat kamu. Kita nggak pakai brand itu beneran. Oke. Nah ini juga nih menarik. Sebenarnya bukan kita bohong atau enggak apa. Cuman gini, baik lagi. Misalnya kayak aku membuat produk yang dipakai sehari-hari. Kadang-kadang kalau kita photoshoot, emang kita pakai produk lain. Tapi bukan berarti kita mau bohong. Karena satu, ada produknya mungkin nggak kamera friendly. Iya. Iya. Dua, ada produk-produk yang kalau kita kan kamera lighting apa zoom Iya, gitu iya, kan. iya. Beda, Butuh beda. produk yang lebih HD Iya, namanya. benar. Terus ada juga yang nggak cocok juga ke orangnya misalnya Bener. kayak aku kemarin kan karena emang aku nggak cocok aja sama si Bener. produknya Iya, itu. iya. Kalau modelnya beberapa ada yang sensitif, misalnya dia cuma bisa pakai foundation ini doang. Iya, Ya, iya, ya iya. mau- Ya, Ya mau udah, gimana? iya, benar. Tapi nggak bohong. Tapi kalau campaign aku yang bener-bener social media campaign itu bener-bener produknya Iya, di dicoret, swatch gitu. digosok-gosok gitu. Iya, Cuma iya. untuk kebutuhan foto berbeda lah. Iyalah pasti kan dari segini juga udah beda. Bener-bener. Dan nggak cuma brand kosmetik aja kayaknya, brand lain juga Brand banyak yang iya. melakukan itu gitu. Iya. Brand makanan juga kayak gitu kan. Brand Di makanan. atasnya doang, bawahnya bukan. Iya, yang penting kan buat bagus pas iklannya. Cuma pasti
kembali ke produknya yang bagus sih kan, karena nggak mungkin orang cuma suka packagingnya doang, packagingnya membantu ininya, tapi kembali ke produknya karena produknya emang oke gitu kan. Iya kan. Aku sering denger kok, makanya waktu lagi Kak Bata ngomong di grup, aku langsung kayak wah Luxcribe, aku langsung gitu. Enggak sih, itu enggak bohong. Emang ada ya di grup. Di grup aku gue malah yang gitu. Gue malah sampai mendukung kesini aja pakai baju hijau. Oh iya benar benar. Asal Nggak tahu padahal. Oh iya. Iya, we have a very strong R&D sih, itu juga the key, dan emang kita benar-benar sesuaiin karena kita mau ngangkat local pride ya. Kalau misalnya zaman dulu kan brand lokal dilihatnya apa sih, kayak rata banget. Iya. Semua orang pasti mau pakai brand luar. Cuman kita bilang enggak loh, brand lokal sekarang harganya affordable, tapi kualitas packaging dan kualitas produknya sama kayak bagus. brand luar gitu loh. Kayaknya sekarang lagi naik-naik banget kosmetik, skincare lokal tuh semua lagi pada bermunculan, mantap sekali. Iya. Dan audiensnya juga udah mulai shifting gitu, maksudnya kayak oh ya lokal juga udah bagus-bagus kok gitu. Iya. Iya. Support lokal. Kalau dari marketing lu, kalau pakai pasti sering pakai influencer dong? Sering. Itu kan lagi rame kan, kayak ini efektif nggak sih? Kok influencer mahal-mahal banget? Iya. Kalau misalnya bahkan lebih mahal dari harga produknya. Bener. Ya iya dong pasti gitu. Joen sendiri dari orang marketing lagi gimana melihatnya? Kayak apakah se berguna efektif itu untuk brand atau gimana? Nah, kalau Luxcribe sendiri emang kita tuh budget paling besar memang di influencer marketing karena kita punya sales driver itu paling besar di e-commerce, online. Kita tuh very strong di online. Ada brand-brand emang strongnya di offline yang mereka pakai channel marketing sendiri, mungkin iklan, TVC atau apa. Nah, cuman baik lagi, satu yang pertama influencer. Numbers itu it's not always everything sebenarnya gitu. Gede-gedean followers tuh bukan berarti apa-apa. Yang penting kita tahu nih, ini audiensnya sesuai sama kita atau enggak. Contoh, ada influencer cewek seksi, baju terbuka gitu misalnya. Waduh, pakai spesifik ya. Gue nggak tahu sih siapa. Aduh, gue takut deh. Follower nggak apa juga sih kalau mau nge-spill. Paling kayak enggak kan banyak. Oh iya, cuma kan tadi kan kayak seksi, oke. Influencer follower banyak, iya. Makin spesifik nih lama-lama nih. Harusnya jangan diiniin dulu, sampai kebuka dulu. Atau influencer biasa selebgram, dia personanya gitu. Followernya banyak. Belum tentu kalau brand aku nge-endorse dia laku. Kenapa? Karena audiensnya siapa kalau cewek-cewek seksi? Cowok-cowok. Iya, betul. Gue unfollow dulu bentar. Tahu tuh. Iya bener, cowok-cowok gak akan beli. Bener. Ngapain? Tapi mungkin misalnya kalau produk vape gitu misalnya. Oh, masih cocok ke dia. Masih cocok. Atau produk online gaming gitu. Iya. Mungkin masih cocok gitu. Jadi kita we have to know, selain influencer dan numbers, bukan aku bilang numbers itu nggak penting. Tapi you need to know the audience juga. Dan yang kedua, briefnya itu penting banget yang aku bilang. Kita pakailah influencer siapa gitu, follower banyak banget di dunia ini. Terus tapi dia cuma kayak foto doang statis. Orang skip. Terus captionnya template banget lagi. Kayak bukan dia yang nulis gitu. Ini lipstick favorit aku dari Hai, ini. aku mau ngenalin. Iya. Dia cuma ngeganti ini doang, Kak, nge-tag orangnya udah. nambahin Nambahin itu doang. Kadang-kadang masih ada lagi di atasnya caption. Caption, bener. Iya. Bener. Caption. Ini captionnya ya, Kak. Iya. Itu di copy juga. Dikopas. Aduh. Gitu. Berarti itu namanya goblok. Pernah ngalamin yang begitu-gitu? Enggak sih, untung influencer Luxcribe enggak ada. Oh iya. Berarti Luxcribe juga milihnya bener. Selektif banget gitu. Bener. Tapi kadang sekalinya dapet yang oke bisa repeat order terus kan? Sangat. Iya kan? Sangat. Untuk... Jadi ini aku nggak bisa bilang sih kayak gue bayar si ini mahal nih, nggak worth it. Nah di aku worth it. Jadi makanya balik lagi faktornya tuh banyak banget gitu. Faktornya banyak banget. Benar. Gitu. Alhamdulillah sih misalnya Luxcribe semua all worth it ya. Sama ini aku kerja sama. Love you gengs. Dan di repeat order terus ya? Di repeat order terus. Nah gitu Fir, dengerin. Gue jadi nyari tuh audiens gue apa jatuhnya. Ya audiens kamu apa nih kira-kira? Harus kan siapa? Umur berapa? DJ seksi gitu kan? Bukan. Karena lumayan dihiburin, yang dikomenin Firda mulu, pusing kita. Bagus dong. Di mata ya. Iya, enak dilihat. Konten 1 jam. Berarti gak cocok. Isinya cowok-cowok berarti Instagramnya. Berarti gak cocok. Lu gak ngejual. Enggak, kan itu di YouTube, Kak. Yang komen itu kan di YouTube, di Instagram beda. Audiens kamu kira-kira umur berapa menurut lu, Fir? Berapa ya? Mungkin SMA ke atas lah ya. Menurut gue karena dari remaja. Gue ngeliatnya juga follow dari fanbase gue sendiri, cewek kan banyak
aja yang ngurusin gitu kan Kak, cewek-cewek. Punya fanbase keren banget. Fanbase. Bata keren banget Bat Firda Bat. Gokil. Mau dong Gokil. Nah, itu udah lama. iya. Firda lovers apa? Ah, Firdalicious, Enggak Firdalicious. ada. Firdalicious, Enggak ada lah itu Iya, kan. terus Oke. isinya adalah cewek-cewek. Cewek-cewek. Nah, dia tuh rata-rata umuran itu. Dan dia follow kamu kenapa coba? Pertanyaan itu. Wah. Kenapa orang follow kamu? Coba Kak, kenapa kamu follow aku Kak? Lah enggak tahu. Kan kamu follow aku juga. Ya karena kenal aja. Enggak tahu. Ini assessment ya, mungkin- brand Oh, persona. nih, dari orang Brand marketing persona, nih, dari ya. orang Karena marketing. kenapa Mungkin orang gini. follow kamu? Gak tau, aku tuh kan kalau misalnya lagi syuting gitu atau misalnya lagi live atau gimana, aku tuh welcome gitu kan orangnya, kayak suka ngajakin ngobrol, Friendly, friendly lah, balas-balas iya, DM. iya gitu-gitu. Iya, iya, Terus iya. kayaknya mereka tuh suka dengan personal aku yang kayak gitu. Berasa Terus kadang- punya temen kakak online. Iya. Oke. Terus kayak aku tuh suka ya nyuci otak mereka aja gitu. Kayak misalnya, sumpah Kak. Nyuruh ledakin bom gitu. Enggak, Cuci otak sensitif ngapain? ya ini Iya, Cuci otak gue tuh ngapain? suka ngajakin orang diskusi gitu kan. Kayak misalnya dia, kayak kan gue nulis, gue juga nulis gitu kan, nulis buku atau apa. Kan banyak nih orang-orang yang anak-anak muda sekarang tuh udah males banget buat baca, iya. ya kan, maunya cuma denger, nonton. Nah, gue tuh suka iseng aja gitu kayak, menarik kalau untuk gini-gini, ya, sampai akhirnya dia mau untuk membaca juga, mau untuk menulis juga, atau kayak kalau produk sih, gue nggak bisa ngomong ya, takutnya ntar dikira gimana. Tapi kalau misalnya gue personal, kalau misalnya untuk kayak suka ada yang nanya, karena kulit gue itu alhamdulillah ya banget, dibilang kulit badak gitu ya, kayak orang bilang apa sih yang Bagus kayak banget kulitnya, Pakai kayak apa nggak aja? ada masalah ya. Iya. Aman. aman. Jadi orang tuh suka nanya kayak, Kak, kamu tuh nggak pernah jerawatan ya? Terus gue pernah ada bikin story, gue lagi jerawat terus satu yang literally jerawat, karena kan aku jarang jerawatan yang sampai merah-merah banget gitu kan Kak. Biasanya cuma kayak titik-titik jerawat batu gitu lah kalau orang bilang. Nah pernah sekali itu, terus aku ngomong kira-kira berapa lama hilangnya? Terus aku coba bilang kayaknya besok juga udah hilang. Bener, besoknya udah hilang. Yang kayak gitu. Jadi tuh orang nanya kayak, lu pakai apa? Padahal gue cuma bilang air wudhu sama doa. Iya karena nggak mungkin. penyebab Gue harus bilang apa ya kan? Mungkin. Gue harus bilang apa? Karena aku tuh dulu aku tuh Iya. pakai skincare baru banget kalau kamu tahu. Iya, iya. Baru 2 tahun kayaknya. Baru mau yang benar-benar pakai serum gitu. Dulu tuh nggak pernah, karena satu nggak ngerti, ya kan. Gue tuh anaknya malas kayak nyari tahu apa sih, malas gitu kan. Terus kebanyakan orang bilangnya ketergantungan kalau pakai skincare, iya kan? Dulu ya orang dibilangnya gitu, terus kan kayak lu kalau pakai skincare tuh Oh, ketergantungan. kalau berhenti nanti Iya, sakau. Ya enggak sakau dong. Iya dong, kalau nyari-nyari jadi kan. Iya, jadi betul, bagus. Kan ada tuh adalah satu klinik gitu kan yang dia kan dia ngeluarin skincare tuh, di mana katanya banyak banget orang-orang yang udah pakai skincare dia pas lepas itu malah makin parah Kak. Kayak gitu. Jadi kan gue dulu takut kan, gue masa kalau gue lagi nggak punya duit gimana, repot gitu mikirnya. Ternyata pas nyobain, gara-gara endorsement juga itu, ya kan. Gue nyobain lama-lama kayak, oh ternyata nggak kenapa-napa nih, kulit gue aman-aman aja gitu. Iya. cocok-cocokan sih skincare itu. Dan penyebab Iya. jerawat tuh sebenarnya kadang-kadang tuh bilang gini, berarti lu jorok ya, nggak perlu cuci Iya. mata apa? Enggak juga, karena tuh Iya. banyak faktor. Kakak Orang gue stres aja bisa hormon jerawatan. ya. Iya. Hormon, Hormon. stres, makanan gitu-gitu. Makanan. Jadi belum tentu kayak lu tuh jerawatan gara-gara lu nggak pernah ngeliat muka, enggak juga loh padahal kayak gitu. Iya. Gue jerawatan karena baru putus, sering banget gue digituin. Iya benar suka gitu. Iya, Atau karena jerawat stres. karena naksir aja suka ada. Naksir. Iya kan? Abis dicium ya makanya jerawatan. Iya, gitu gak sih? Kalau ini gue baru dengar Iya, ada. Sengaja biasanya bintitan yang gue tahu. Oh, lu habis ngintipin siapa gitu. Enggak, kalau jerawat abis dicium, biasanya kalau deket sini nih gitu. Berarti bibirnya Apa yang kotor ngaruh? ya, Iya. bibir cowoknya kotor. Gue Dia nggak doang pakai sih last yang tahu time. ya itu kenapa ya gue aneh. Enggak, kalau jerawat naksir gue tahu, jerawat putus. Kalau jerawat baru dicium gue nggak baru tahu. Tolong dikatain kalau itu kurang. Mohon maaf. Baru dicium ya. Gak apa-apa. Jadi takut ciuman Lo ya? ada mau ditanya lagi nggak soal Lux Crime? Enggak sih. Gue udah cukup mengerti Langsung walaupun pengen gue nyoba nggak aja awam. ya? Oh, Iya. langsung pakai nyoba. Ya, tapi gue nggak. Masa gue nyoba pakai? Nggak, kan biar ngetes Skincare makan ya, gorengan. skincare ya. Skincare. Kalau nggak ininya Kak, cushionnya kan kalau buat syuting. Buat syuting. Tapi kan biasanya di make upin. Oh, gue bawa sendiri Iya. gitu ya. Oh, aku mau Karena pakai kan- ini Aku nggak mau merek lain. bagus. Tapi emang itu sih di masa pandemi tuh beberapa TV nyuruh gitu bawa sendiri. Betul. Emang? Iya. Betul. Tapi MUA juga pasti ada standar lah, disinfektan segala macam, cuman lebih Iya. aman kalau kita pakai Iya punya betul standar. betul. Iya, iya. Kadang kan sponsnya udah bekas berapa orang. Iya, benar. Kan kita males juga ya. Iya. Dan yang- Sebenarnya. kadang-kadang dulu saya waktu awal-awal baru-baru syuting apa segala macam jarang bersihinnya tuh cuci muka doang, nggak double cleansing, Iya, nggak apa. dua. Iya, iya. Aduh, kalau sebagai cewek dengernya shock ya. Sampai pusing. Saya tuh pori-pori menyumbat Itu sampai kan gue baru tahu Iya, belakangan itu. Iya, untung udah tahu. Untung udah tahu Iya, itu. makanya sekarang Double juga lebih cleansing. glowing. Jangan lupa sunscreen. Jangan lupa sunscreen. Iya bener kan, itu paling penting. Pakainya Lux Crime. Jangan lupa sunscreen. Belum ada tapi Iya, di captionnya ada iya, SPF. iya. Brand Iya, sunscreen yang mau tap in boleh ya? Iya. Karena gue masih nyari
nyari-nyari, masih nyoba-nyoba sunscreen. Kita baru masuk ke obrolan kedua soal diet. Iya, itu dia tadi sebenarnya Tadi itu udah- yang lebih gue excited tadi. Iya, karena pengen tahu. Tadi udah ada teaser dikit dari Firda udah nanya soal perjalanan diet Kakak Joanne ini 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan total. Turunnya berapa tadi totalnya? 24 kilo. Apa triggernya gue harus diet nih? Oke, jadi tuh aku tuh udah gendut dari zaman dulu. Jadi tuh aku tuh nggak pernah ngerasain berat badan ideal. Jadi SD. Jadi selalu obesitas, ngerti gak sih? Selalu gitu? gendut. Karena gitu. turunan atau emang karena nggak bisa kontrol nafsu makan? Karena gue makan baik banget sih. Oh, Jujur li. Nah, ini bagus nih. Saya suka orang jujur Jujur gini. banget, gue makan. Harus orang. Iya. Gue makan tuh kayak porsi orang nggak normal pada umumnya. Apa makanan favoritmu? Nasi padang. Ayam geprek sih sebenernya. Ayam. Jadi- ayam. Itu udah ada tepungnya, Iya, cabai Iya. dan lain-lain. Nah terus gue tuh gue tuh tipe yang kalau makan tuh nggak bisa satu. Misalnya kita ke tempat ramen ya, gue harus beli ramen, terus harus beli gini. Apa. Oh, tapi yang ininya kan cemilan-cemilannya. Dan gue kayak- habisin semua. Oh. Kayak gue gak lapar banget, gue kayak makannya gila sih. Mukbangers. Iya. Mukbangers ya. Dari SD. Dari SD? Dari SD. Jadi dari kecil tuh aku selalu gendut. Oke. tapi ada turunan gemuk nggak dari pihak keluarga? Sebenernya papa mamaku semua kurus-kurus sih. Oh gitu. Iya. Oh, karena makanan mereka kamu yang habisin. Sumpah. Beneran? Misalnya gini, Dia bagian beliin, dia bagian Enggak, ngabisin. misalnya gini nih, misalnya kita makan di mana kita harus dijatah. Misalnya kalau kita makan di restoran atau misalnya kita makan sama orang gitu. Kan kalau Iya. di rumah kan kita ngambil nasi sebakul. Iya. Sumpah, kalau gue tuh makanan satu orang satu porsi, gue Gak bisa? Gue selalu mengambil semua makan orang lain. Demi apapun. Kalau di rumah temen gitu, makan di rumah temen sama ibunya masa Oh, dibawa. cuek aja ambil. Iya, ambil aja. Sampai ke rice cookernya dibawa. Terus masalah gini nih, kalau anak kecil gendut tuh dibilangnya lucu. Lucu, bener. Itu yang salah tuh. Terus kalau misalnya mereka makannya banyak tuh kayak, ih Gemes. lucu banget Ih, gitu pinter, kan. pinter. Pinter. Itu salah banget sih. Pinter Dari makannya. mana? Makannya Sumpah. pinter. Iya gitu. Di encourage kan. Coba kalau orang, Jadi pengen orang makan mulu dewasa, biar pinter. ada misalnya lu di restoran ngeliat orang Iya. dewasa gede badan lagi makan. Ih, pinter banget. Oh gitu. Dan Iya. kegendutan gue tuh menjual back then karena gue tuh lucu. Cabi anak kecil kan lucu kan. Iya, cabi, kebayang gitu. sih. Iya, terus Padahal kan abis itu bete kan dicubitin mulu. Iya. Kayak lucunya kayak Tinatun gitu loh deh. bisa gini dong lehernya. Tinatun. Ya jadi itu sebenarnya pola hidup sih, pola hidup yang Iya, iya. bertahun-tahun. Dan nggak olahraga juga? Nggak olahraga. Oke. Nggak olahraga, nggak pernah mau jalan kaki. Terus dulu gue kantor di Sensi. Kalau mau ke PS, gue naik mobil. Nggak mungkin dong. Nggak bener. Nggak, ini kan Nggak, bisa nggak. Sumpah. Kak, gini. Sumpah. Ini sensi nih, ya kan? Kalau jadi emosi Itu harus nyebrang kan. Lu cuma tinggal keluar mall. Gue nggak mau. Gue mendingan gue parkir, gue cari parkir lagi. Dan gue nggak mau jalan. Capek. Jadi lebih baik lu keluar muter balik agak jauh. Mending ya. Naik mobil. Cari parkir lagi yang susah. Astagfirullah. Bayar parkir 2 kali. Gue nggak mau jalan. Udah gitu abis itu tinggalan lagi barang di Sensi ya. Balik lagi. Balik lagi. Pakai mobil. Pakai mobil lagi. Ay, Oh segitu ya? Segitunya. Gue 86 nih, di momen yang gue 86 kilo itu gue tuh obesitas tingkat 2, jadi morbid. Jadi bukan obesitas biasa, bukan orang gendut biasa, gue obesitas tingkat 2. Oh lu udah cek itu tuh? Iya. Oh. Morbid obesity gitu. Obesitas ekstrim gitu ngomongnya gitu. Jadi bukan orang obesitas biasa. Oh baru tahu tuh gue. Jadi ya orang gendut ya nafasnya susah. Oh iya, makanya dia mager jalan Oh iya, karena benar. iya sih. Berarti lu Tapi kan dia gemuk dulu baru males atau males dulu jadi gemuk? Kayak gue gemuk malas berjalan. Hidup gue gitu aja. Makan. Makan. Nggak ada olahraga, Nggak ada diem, nonton, duduk. Pokoknya tidur siang. Oke. Tidur siang, makan, nonton. Makan, bangun lagi, makan lagi. Gue tuh makan bisa kayak mungkin 6-7 kali sehari. Oke. apa gimana? 6-7 kali 6-7 sehari. kali. 6-7 sehari. Ya. Itu makan gue seminggu. Bener. Oke, gitu, berarti pola hidup sih. habis itu triggernya muncul saat apa udah nggak enak banget badannya? Apa karena mungkin kena body shaming gitu sama orang? Nah iya, zaman dulu kan kita diputusin nggak- mantan. zaman dulu kita nggak ada body shaming ya, Wak. Ya lu gendut-gendut aja. Iya Belum sih. terkenal kan body positivity. Iya, belum. Love yourself belum ada. Lu Belum gendut ada. ya jelek, lu diet gitu Iya, kan. iya. Plus size belum ada. Belum dulu. ada. Gendut ya gendut. Gendut. Nah, jadi tuh nah tapi untungnya gue tuh dari dulu gue pede banget, gue pede mampus. Oh, cuek aja ya. Gue pede mampus. Dari zaman gue gendut, gue tuh berasa kayak gila, laki gue banyak. Wih, gokil. Di zaman gue gendut, tingkat kepedean gue tuh di atas manusia Apa rata-rata. aku harus Bagus. gemuk ya, Kak? Bagus. Enggak, lu harus pede. Intinya harus pede. Bener deh. Iya. Bener deh. Nah, nih. Jadi nggak sebenarnya gemuknya bukan masalah bagi lu berarti waktu Gak masalah. itu. Nggak masalah. Maksudnya kayak iya gue pede-pede aja gitu. Oke. Nah, terus Jangan jadinya diri gue triggernya baik-baik. apa? Triggernya adalah jadi gue tau gue gendut. Cuma kan kita kan kalau ngeliat diri kita sendiri kita nggak berasa kita segendut itu. Iya, benar. Iya. Benar. Kayak misalnya kalau kita lihat foto dari zaman sekarang sama tahun lalu, oh gila gendut banget. Tapi kalau kita ngeliat kita kan kita gini-gini Iya. aja kan. Setiap hari ngeliatin terus kan Iya, biasa aja. paling celana sempitan apa-apa. Iya.
konsepnya salah adalah ketika celana sempitan lu beli celana baru. Betul. Harusnya lu Habis itu ngurangin beli celana berapa? baru lagi. Betul. Iya. Habis itu beli celana baru lagi. Betul. Kayak mobil makin banyak di jalanan ditambahin. Iya. Bukannya mobilnya Konsep dikurangin. yang salah gitu Iya, kan ya. konsep yang salah. Iya, nah jadi tuh gue tuh waktu Jadi itu beli lagi celana makin lebar, beli lagi. Jadi gue sebagai orang gendut seumur hidup gue pasti gue udah mencoba semua diet yang ada di dunia ini. Kayak diet gak makan, diet Keto. Keto. Oh, yang pakai obat. teh Mayo. jati yang bikin Iya. Teh, tahu yang bikin pup terus, ya. Diet ini, diet itu, diet penahan nafsu Herbalife. makan, Herbalife, Plum, apa gue udah coba. Tapi emang gue nggak niat aja, gue begitu. Ya udahlah capek gitu. Biasa lo diet 3 hari itu selesai gitu. Oh, niatnya emang nggak ada ya. Oke. Nah, habis itu di momen kemarin tuh lockdown pertama, Ya. Maret 2020. Ya suatu hari gue tuh ini mandi. Terus pas mandi, gue tuh ngelilit anduk kan. Heeh. Anduknya gak muat. Aduh, kita ketawa nggak apa-apa kan ya? Masalahnya gini. Enggak gini. Aduh, lucu banget. Enggak, anduk kan gak ada size ya. Anduk aja musuhin gue. Enggak, anduk aja musuhin gue loh. Anduk kan gak ada size. Tapi tunggu ya Joen ya. Tunggu Joen. Tapi itu kan pasti tidak terjadi dalam satu malam tiba-tiba Anda gendut. Hari-hari sebelumnya anduk itu masih cukup. Enggak, jadi gini. Itu anduk habis gue cuci lah kalau nggak salah gitu. Oh, baru dipakai lagi. Udah dicuci gue mau ganti anduk gitu. Iya. Ya sebelum dicuci ya muat. Ngerti gak sih? Berarti Anduk mengkeret kecil. dicuci, mengkeret pas dicuci kali. Coba lebih positif. Bukan Iya. badannya kali. Tuh anduk gak bisa dilihat, jadi kayak slit dress gue pakai. Ada belahannya ya. Belahan, slit dress gue pakai anduk. Gue bilang, lah anduk kok musuhin gue ya, Wak, gitu. Dan emang nih, salahnya adalah baju-baju gue tuh biasanya baju-baju yang stretch. Iya. Jadi tuh kita nggak sadar kan kalau benar. kalau celana jeans, kalau Iya. kemeja kan Gemuk kerasa kerasa. banget. Iya. Kalau baju yang kayak gini nih yang stretch lagi gini kan nggak berasa kan. Oh, oke. Gitu. Akhirnya gue memutuskan nih bilang, kenapa nih anduk aja sampai nggak muat sama gue ya. Akhirnya lu beli anduk yang lebih gede kan? Itu udah anduk tergede yang gue pernah beli tau gak sih? ya bener. Demi apapun. Itu anduk lumayan gede, anduk manusia dewasa pada umumnya. Tunggu deh. Iya. Itu berarti lu udah tahu ini harus ada yang diubah nih, udah gini nih, udah. Betul. Dan sebelum dan gue juga sebenarnya suffer from PCOS. Jadi PCOS itu apa? Polycystic Ovary Cystic Syndrome. Syndrome itu basically ada kisah-kisah kecil di rahim karena gini, orang gendut itu kan fatnya tinggi. Iya. Iya, lemaknya. Visceral fatnya juga tinggi. Visceral Iya. fat tuh lemak yang nempel di organ. Iya. Jadi kisah-kisah kecil tuh biasanya ini terjadi di teman-teman yang obesitas. Jadi tuh tidak merusak siklus mens. Jadi di zaman gue gendut tuh gue bisa mens 2-3 bulan sekali. Gue yang terakhir kali gue 86 kilo tuh gue mens 5 bulan gue gak mens. Hah? Tapi bener sih persis. Gue baru ada temen yang dari gemuk banget ke kurus, dia bilang triggernya 6 bulan gak mens, dia bilang. Bener. Oh, kayak gitu ya? Bener. Itu 3 dari 10 wanita Indonesia suffer from PCOS sebenarnya kayak gitu. Oh, dan penyebab utamanya adalah kegemukan. Iya, kadar fat yang terlalu tinggi dalam tubuh. Fatnya terlalu banyak. Oke. Wow. Tapi bisa juga pengaruh hormon ya, cuman lebih sering terjadi di teman-teman yang yang obesitas. obesitas. Oke. Gitu. Nah, gue nggak mens 5 bulan, terus gue ada kejadian anduk itu. Nah, gue nimbang. Oke. Gue nimbang. Nah, gue tuh nggak pernah mau nimbang seumur hidup karena memang orang gendut kan. Oh, gak pernah nimbang? Gak pernah mau nimbang gue. Iya, pasti benci Iya. Iya, gue gak pernah mau nimbang pokoknya. Gue nimbang. Gue tuh terakhir kali nimbang itu kan Maret kan. Gue terakhir kali nimbang tuh kayak mungkin 6 bulan lalu gitu gue nimbang. Cara ngitungnya paling cuma dari kamera, Kak. Kalau perempuan Apa? nggak mau nimbang karena tak bete kan ngeliat angka. Dari kamera, udah kegemukan gitu. Oh, Caranya iya. gitu. Kalau Seth. lihat di kamera ya. Iya. Akhirnya nimbang? Jadi terakhir kali gue nimbang tuh 6 bulan sebelum itu tuh 79 kilo. Pas gue nimbang 86. Wah, gue panik banget tuh. Iya. Menyentuh ke 86 lagi bilang. 86. Itu 14 kilo lagi gue 1 kuintal beras ojolele itu. Iya. 100 kilo gue. 100 kilo ntar lagi. 14 kilo lagi gue 1 kuintal ojolele itu. Iya. Gitu. Gue aja belum pernah menyentuh angka 80. Iya, tinggi lu berapa? 178. Tinggi gue aja cuma 159. Bayangin gak? Lu 86. 86. Oh iya. Ntar So- masukin soalnya- fotonya di sini. Ya, ntar editor tenang, ada foto di Iya, sini. editor bilang nih minta tamu Gak apa-apa, Rese dah nih. emang untuk disusahin kok. Ngerjain Iya, gue Mas, gitu. itu nggak Nggak, apa-apa. nanti lu kasih fotonya ke Bata biar tahu yang Boleh, ini boleh, yang mau ditampilin. Udah Oke. request katanya. Terus apa langkah pertama yang Anda lakukan? Angka pertama gue ke dokter gizi. Ah, bener nih. Jadi dietnya nggak ngasal. Enggak. Iya. Gue ke dokter gizi. Yang cowok itu bukan dokternya. Soalnya teman gue ada ke dokter gizi juga. Aduh, gue lupa namanya tapi siapa? Yang udah 60 tahun. Oh, bukan dokter. Oh, bukan. Dokternya di luar. Oh, luar negeri. Online, iya. Oh, nggak ketemuan. Nggak Oh, ketemu. online. Ketemu. Ah. Kan dokter gizi nggak dia Iya, doang dong. dokter gizi cowok di dunia ini banyak ya. Soalnya kalau yang di Jakarta itu katanya populer banget. Sampai penuh banget kliniknya sama orang-orang itu gitu. Jadi gue kira itu. Gue ke dokter gizi, terus gue subscribe membership gym. Gymnya online juga enggak kan? Enggak, gymnya Karena pasti nggak ini. Karena kan sekarang udah ada gym online. Iya. Ada tahu. Gymnya udah buka. Iya, oke.
udah deh di momen yang kayak gak bisa nih, kayak gue harus beneran deh kali ini gitu. Dokter gizi apa yang disarankan? Nah, dokter gizi ini dia mengatur pola makan, jadi bukan gak makan. Jadi gue belajar Tapi berarti tetap makan nasi gitu. makan gue nggak bisa nggak makan nasi. Ini ya kalorinya yang dikurangin. Kalori ya, defisit. hitung kalori ya. Hitung kalori. Oke. Jadi kayak misalnya yang kita masukin hari ini berapa ratus kalori, Yang keluar terus berapa? keluarnya lebih kan dari itu. Contoh makanan lu apa saat itu waktu diet? Gue makan nasi. Gue makan nasi. Lauknya? Dada ayam. Tapi no minyak. Dibakar sih, nggak pakai minyak. Oh iya berarti minyak nggak boleh. Tepung? Tetap makan. Gorengan Boleh? makan sih. Oh masih boleh. Makan. Tapi jangan baik-baik aja. Dulu tuh gue bisa makan gorengan 10 gitu loh. Oke. Sekali makan. Iya tapi pasti lipstiknya nggak luntur dong. Gak bisa pakai laskar. Pakai laskar. Masuk. Oke, gorengan masih boleh. Boleh, karena gue nggak bisa. Nah yang tidak boleh, Yang tidak boleh banget. pantangan gue adalah gula. Gula dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun yang tidak natural ya. Kalau buah kan natural, Oke. natural sugar. Jadi Kalau kayak manis. Masakan kan kadang suka ada yang pakai gula tuh. Nggak boleh. Gula dimasakan sedikit itu sih. Kayak yang nggak boleh tuh gini. Langsung es gitu. kopi susu, boba, I see. apa namanya, Es teh manis. es teh manis, Udah jelas es teh manis. kue gitu-gitu. Kenapa? Iya, Kenapa gula tuh lebih jahat daripada gorengan? Kenapa kue lebih jahat daripada gorengan? Soalnya kalau misalnya fat, kan gorengan nih fat nih. Iya. Fat itu tuh dibutuhkan sama tubuh lo. Fat tuh dibakar. Iya, Fat tuh betul. dibakar. Fat itu kan cadangan energi. Orang butuh fat gitu. Kalau gula, apalagi kalau complex sugar ya, gula yang kayak dari gitu boba-bobaan, es kopi Iya. susu. Kalau bukan buah ya, bukan Iya. gula Iya, natural bukan buah. Gula tuh complex sugar tuh susah diurai, ngerti gak sih? Jadi di store sama badan. nggak jadi apa-apa juga, nggak Iya, jadi energi. makanya sekarang kan kalau gue tanya sumber dari segala penyakit dunia apa sebenarnya gula kan, Gula, diabetes iya. kan. Tadi gini ginjal antara apa-apa Di Indonesia Iya, kayaknya pembunuh sama. yang utama masih diabetes sih. Iya, karena Iya. bapak-bapak minumnya apa? Kopi, teh manis, teh Iya. teh manis. Itu gue udah ngurangin sih gula beberapa Teh tahun manis. terakhir. Yes. Pokoknya manis-manis omongan mantan, yang manis-manis juga gue lupain. Iya, udah. Wah, itu apalagi gulanya lebih palsu lagi itu. Parah. Masukkan Susah langsung. diurai. Susah diurai bener. Gitu. Ininya itu kan untuk makanan. Kalau untuk olahraga ada yang spesifik nggak? Lo harus olahraga misalnya kardio terus atau apa terus? Enggak, tapi gue olahraga lumayan ekstrim sih. Jadi gue tuh olahraga setiap hari. Setiap hari. Ini apa nih? Gym? Gym. Ha. Selalu 1 jam kardio. Kardio. Oke. Kardionya tuh gue tuh sepeda. Oh yang sepeda statis. Sepeda statis, tapi Sepeda itu kan statis. ada resistannya kan, Iya. jadi berat-berat gitu. Oke. Sepeda statis sama gue tuh olahraganya angkat beban, weight training. Iya, pumpingnya juga. Iya, very pump. Jadi terutama nih konsepsi adalah ketika orang gendut banget, obesitas, mau turunin berat badan, dia nggak mau angkat beban karena takut berotot. Iya. Iya. Padahal itu konsepsi yang salah banget. Justru mereka tuh harus angkat beban karena orang-orang gendut tuh fatnya banyak, powernya ada. Dan lu kalau mau kurus nggak mau gelember kan? Iya. Iya. Mau kenceng Mau kenceng. toh. Iya. Kenceng itu kan otot kan? Tapi bukannya Enggak ini ya. bukannya kalau yang dari gemuk banget ada kulit yang nyisa gitu. Iya. Pasti ada, Pasti ada kan? Excess skin pasti ada. Iya. Nah, cuman dengan diangkat beban pasti akan Lebih lebih mending lah, kebentuk lebih nih, mending. kan. Oh. Sekarang gini gue tanya ya, kalau misalnya orang bisa nggak olahraga kurus? Bisa. Bisa. Lu makannya di bawah BMR lu, BMR. Apa nggak olahraga kurus? Iya. Bisa. Lu nggak makannya bisa. Cuma jadinya ini Kurang apa? gizi. Terus mukanya jadi kayak sayu gitu loh. Betul, kurang gizi juga, malnutrition. Makanya itu Iya. konsepsi yang salah sebenarnya kayak gitu sih. Olahraganya pun Berarti gue pakai dulu salah ya? instruktur. Yang Iya dong, yang ada ngatur. PT kan. Pakai Karena iya. kan ini lagi program bukan sekedar olahraga kan Iya, kalau waktu itu join. pakai. Jadi gue tuh dulu ikut kelas gitu, kelas ada instrukturnya. Nah, Oh. sekarang gue on training to be instructor. Oh iya? Beneran. Gokil. Dari hanya niat menurunkan badan malah jadi Dari yang nggak bisa jalan PS ke Sensi. Iya, itu dia. Bayangin gak sih? Dari yang nggak bisa jalan PS. Padahal kan dia kalaupun mau ke sana, dia turun ke bawah kan jalan dulu juga ya ke parkirannya. Tapi kan sama jalannya itu jaraknya jauh. kayak lu nyebrang. Enggak, jalannya jauh. Jauh. Lu nggak paham di Capek. tempat ya. Enggak tahu. Pernah nggak sih jalan PS ke Sensi siang-siang gitu? Capek banget tau. Iya, benar Iya benar sih. benar. Panas gitu. Iya Gue gitu. juga mulai sekarang nggak mau jalan lagi dari PS Sensi. Jadi gue encourage lah buat Iya. temen-temen yang sih kayak Beta juga udah tau kenal gue di gendut gitu ya. Kalau gue bisa, semua orang kayak bisa di dunia ini deh. Iya. Berarti tapi gue dulu dia tuh salah tuh. Berarti yang gue ambil di sini adalah dietnya nggak boleh ngasal. Nggak boleh. Karena dia pakai dokter. Iya benar. Dan juga belum tentu dietnya Joanne bisa diikutin plek-plekan. Betul. Iya, Makanya gue tuh sering banget pertanyaan Digi kayak, Kak share dong kakak hari ini makan apa aja. Nah, itu. Gue tuh Padahal kan terus enggak. kalau nggak kayak gini, Kak kok kakak diet tapi masih makan kayak gorengan KFC gitu. Iya, nasi. Biasanya nasi tuh paling. Karena juga gini, abis gue olahraga kayak, Kak abis nge-gym kok kakak makan. Gue balasnya kalau nggak makan mati, gue bilang kayak gitu. Iya Kadang-kadang sih. netizen gitu, karena gue bilang Iya. gak, sebenarnya lu mau diet apapun di dunia ini nggak apa-apa. Yang penting kunci dari segala diet yang ada Iya. ini adalah kalori defisit. Kalori defisit. Diet apapun, diet Iya. keto, diet apa intermittent fasting, Itu mah cuma OCD, marketingnya lah ya. gitu-gitu. Sebagai Coba. orang marketing, apakah Anda menganggap itu marketing diet? Padahal intinya kalori. Iya pasti harus kalori defisit. Kenapa orang puasa kurus?
Tapi ada orang juga puasa gendut, kenapa? Kalau dia kurus karena dia kalori defisit, dia makan lebih dikit daripada kalori hariannya. Kenapa dia gendut? Dia begitu buka puasa makan es teh manis, gorengan, nasi padang. Belum lagi malamnya makan lagi sebelum tidur. Iya, kok gue puasa gendut ya, padahal kan gue udah gak makan. Konsepnya salah. Gitu. Padahal matematik sederhananya banget lah, kalori yang masuk harus lebih kecil dari kalori yang keluar. Itu kan hitung-hitungan gampangnya lah. Iya, misalnya 500 yang kita keluarin ya 600 gitu dengan cara lari. Sekarang berarti udah berjalan 5 bulan nih dietnya nih. Enggak, sekarang gue lagi maintenance. Maintenance. Aku tuh start November, udah berapa bulan? Hampir setahun. Iya. Sekarang ini maintenance. Masih udah nggak mau ngurangin lagi gitu. Masih masih cutting, tapi karena aku tuh menekuni juga powerlifting. Jadi ngangkat yang kayak berat-berat. Powerlifting. Powernya kan gak mau turun nih, karena kita kan kalau butuh ngangkat, butuh tenaga, butuh fat kan, butuh fat. Jadi cutting tapi nggak se ekstrim dulu cuttingnya, masih on maintenance gitu, karena aku nggak mau lose power dalam ngangkat bebannya. Sekarang kamu kalau makan ngitung nggak? Misalnya hitung kalori? Ngitung. Pasti. Ngitung. Tapi masih bisa makan di luar? Masih bisa. Oh, soalnya temen gue yang diet juga itu, dia tuh sampai udah bawa timbangan. Udah pasti bekal, nggak mungkin udah makan di luar. Okay. Kayak mungkin beda. Repot ya bawa timbangan. Atau biasa dia bawa timbangan timbangannya ini loh yang kecil, untuk nasinya berapa gram gitu. Kemal nggak sih? Kemal. Yang penyiar. Iya, penyiar. Itu juga dia kemana-mana bawa timbangan kan? Iya. Dia juga diet sama gitu. Karena dia bilang, karena teman gue ini dia no gula, no santan, no minyak, no es gitu. Siapa sih temennya, kayak gue kenal deh. Ada Wita Sylvia. Lu kenal? Iya, itu temen gue, Teh Wita. Oh, kenal Wita. Ketika reuni ya. Iyalah, gue kan temen dari Kompas TV. Dia kan dari 150 kilo. Iya. Sekarang udah 80-an. Selama pandemi kemarin. Dia itu nggak ada minyak, nggak ada apa segala macam. Nah itu dia dulu. Gue itu dulu sempet. Tapi ke dokter gizi. Gue nggak. Gue tuh dulu 65an ya. Tinggi berapa tinggi? Saya lupa juga lagi. Dia mah nggak peduli apa-apa, dia skincare nggak peduli, ini nggak peduli. Nggak tahu apa-apa. Kayaknya sekitar 155an kali ya. 160an. Enggak dong, enggak 130 dong. 155 ya, agak obesitas sih masuknya. Iya, tapi enggak gendut banget. Gue tuh karena ini Kak, gue setiap kali promo nih syuting selalu cancel karena kan cabi. Karena kan kalau kita sinetron enggak boleh ya. Pokoknya yang modelan Barbie banget gitu ya, karena mau tirus yang apa. Iya gitu kan. Dulu tuh gue berapa kali judul dalam 1 tahun itu lebih dari 1 tahun malah cancel mulu, udah promo, udah syuting, udah apa segala macam, tinggal nunggu tayang, tiba-tiba pas tayang nggak ada guanya, ya kan, tiba-tiba gue di cancel atau apa, terus sampai ada salah satu production house itu ngomong, kayaknya kalau kamu mau, kamu turunin dulu ya berat badannya nanti ke kantor, terasa kan langsung ya kan, langsung biasanya gue nggak pernah langsung digituin soalnya sama beliau gitu, dia masih cara halus, ini kok langsung terang-terangan, akhirnya tuh gue sebulan 2 minggu dari 65 something itu ke 45. Anjing banyak banget. Iya. Itu tapi gue bilang ekstrimnya parah. Oh, nggak sehat kali sebenarnya. Nggak sehat. Jadi gue nggak makan nasi. Gue tuh cuma pagi nih. Makan apa dong lu? Pagi gue cuma makan 2 roti gandum sama putih telur rebus. Udah habis itu sama kayak wortel apa direbus-rebus lah gitu. Habis itu gue lari dari habis subuh itu gue lari sampai jam 7 jam 8, terus gue berjemur siangnya, terus gue baru makan lagi sore karena gue sambil puasa pada saat itu. Sore makan apa? Sama 2 roti gandum, putih telur rebus. Itu tersiksa nggak hidup lu? Tersiksa ya karena kan target Kak pada saat itu. Dan itu sangat bahaya, itu namanya tuh very low calorie diet. Itu dia makan di bawah, dia parah. Iya parah dia. Jadi sorry banget nih gue ngomong ngatain ya, cuman kalau orang-orang kayak gitu itu nggak bisa dilakukan dalam waktu lama. Satu, itu dilakukan biasa untuk atlet yang kalau mereka main kelas beban, main berat badan, harus ngejar. Gue butuh cepet nih turun berapa 5 kilo gitu, itu main itu berapa hari, cuman sebulan 2 minggu itu yang masalah utamanya bisa gagal organ karena itu fungsi kurang gizi dan gagal organ. Temen gue juga ada atlet tuh ya, dia mau tanding kan, dia kelas 65 kg gitu, harus segitu kan. Biasanya tuh kan ditimbang dulu tuh, betul. Nah kalau timbangan lu lebih, lu tuh dikasih waktu kayak berapa jam gitu, setengah jam untuk ngurangin. Jadi lu push up sih di tempat. Kardio. Nah si teman gue bahkan dia bilang waktu itu dia sebelum hari H ditimbang, dia minum air putih aja sampai ditutup botol. Jadi kan tutup botol nih, ditutup botol gini, terus nimbang, naik nggak? Gitu. Water fast. Segitunya takut air putih bikin timbangan dia naik. Gua aja baru tahu, segitunya. Iya. Bahkan air putih aja dia milih, katanya kan yang amidis tuh lebih apa, yang ini aku lebih. Buat atlet emang ekstrim sih. Gila. Nggak makan garam, nggak minum.
water fast karena ada water weight kan kita badan. Iya, ada airnya. Jadi air aja minum dikit-dikit terus nimbang. Tapi kalau Masuk. after nimbang udah boleh kan dia gimana mau naik pun apa nggak boleh juga dijaga. Kalau tanding nggak tahu deh, kayaknya harus tetap deh. Enggak, justru Oh, itu gini. bisa dinaikin ya? Iya, justru gini, misalnya gini, gue atlet gue main di 65 kilo. Sekarang gue 68 kilo. Berarti kalau gue tetap 68, gue bakal main di kelas 70. Berarti Nah, itu orang lawannya lebih gendut-gendut gede-gede. dong. Iya, Susah iya. kan? Jadi gue harus turun 3 kilo cepet nih. Hari nimbang dia 65. Iya. Misalnya matchnya 3 hari lagi, dia justru makan bulking sebanyak-banyaknya supaya dia dapat power yang gede. Main bersama orang-orang yang 65 kilo. Iya. Gitu. Ada cheatingnya juga nanti ya. Iya, karena kan ditimbang habis itu udah nggak ditimbang lagi. Iya, jadi dalam 3 hari Kirain dia makan kayak orang gila tuh. Iya. Bulking. Menarik. Jadi intinya itu ya, kalau mau diet Iya deh. dokter gizi jangan sembarangan gitu ya. Iya. Jangan kayak aku lah Coba pokoknya. hitungannya mahal nggak sih dokter? Karena orang mungkin takutnya Iya, dokter berapa mahal. sih kisaran berapa? Nah, Kisarannya? sebenarnya Per datang ya bayarnya per atau? Kan dia konsultasi dia kan nggak sih. ketemu. Per konsultasi. Oh, iya, lu nggak sih. ketemu ya? Cuman ini kebetulan kalau dokter gizi gue ini emang teman. Oh, Oke. Cuman kalau di Indonesia bervariasi harganya dari 200.000 per konsultasi ada kok. Kalau ke dokter gizi itu apakah ada obatnya juga atau cuma ngatur makan aja? Ngatur makan. Oh, nggak ada Iya. obatnya? Makan. Nggak ada sih. Kalau aku nggak pakai obat sih. Emang ada yang pakai obat gitu? Itu untuk Aku nggak tahu kalau dokter gizi yang pakai obat gimana. Oh, kayaknya dokter gizi ngatur makan aja berarti ya, ngatur pola hidup. Ngatur Itu pola yang mahal makan. ilmunya ya. Bener. Iya. Nah sebenarnya kayak gini. Nah cuman kayak gini bilang gini. Kak, aku juga mau diet nih, aku ibu-ibu nih, tapi aku nggak bisa ke dokter gizi, malah segala macam. Sebenarnya diet tuh yang butuh tuh nggak butuh dokter gizi, nggak butuh apa, butuh apa? Niat dan konsistensi, udah gitu doang. Nah, itu Sebenarnya kalau dia nggak Menohok nih. karena niat. gini, yang gue selalu temuin ke orang-orang ya, orang-orang tuh selalu kebanyakannya tuh ngapa sih kenapa gagal diet? Kebanyakannya alasan aja gitu. karena cuma mau belum ke niat. Gini orang bilang gini, kak kok olahraga setiap hari 2 kali gitu ya, aku tuh nggak sempet kak. Gue bilang itu gini, tuh. nah, gue bilang gini, gue pernah ketemu ya orang di gym jam 6 pagi, jam 5.50 Udah di dia situ? udah di situ. Oh. Sebelum kerja gitu, ngerti gak sih? Oh. Ya dia bayar, dia Iya orang-orang yang berani mau bayar ekstra aja gitu buat dirinya sendiri. Jadi menurut Abis gue itu beres nge-gym kerja beres, kan. iya, Iya. beres kerja. Iya. Ada nih ya, ini instruktur gue nih ya, Ko Jimmy. Iya. Dia tuh kerja accountant. Accountant kan gila-gila tuh Iya. lembur-lembur ya. Dia bisa tuh jam 7, jam 9 dia nge-gym. Heeh. Jam 9 dia balik lagi kantor, kerja lagi gitu. Wah, nggak kayak gue ya donatur. Gitu. Bayar dong lo. Sekalian mau Iya, ke iya. coba Jadi- sauna mau numpang mandi. Iya, jadi kalau yang dicari alasan terus ya, misalnya nggak punya uang untuk ke dokter gizi, Ya, nggak atau ada misalnya waktu untuk nggak ada nge-gym. waktu untuk Atau nge-gym nge-gym, atau betul. membership gym Iya. mahal. Atau nggak ada temennya di Iya, nggak tempat ada itu teman. alasan gue banget. Atau membership gym tuh mahal, Iya. ya kan bisa di rumah gitu. Atau gini, makanan dia tuh mahal. Gue bilang gini, diet di Indonesia tuh paling gampang, kenapa tau nggak? Indonesia Sayur-sayur banyak. Iya. Betul. Support Gado-gado gitu. segala macam. Iya makanya Indonesia tuh diet paling Paling happy. enak, ya. Orang vegan tuh ke Indonesia paling happy. Optionsnya banyak. Iya. Ini menarik nih. Gitu. Gue mau nanya sesuatu juga. Ini kan lu sebagai orang yang sudah mengalami Iya. diet segala macam. Lu sekarang ngelihat body positivity, lihat. Gimana Karena kalau tuh? gue yang ngomong atau orang-orang yang belum pernah gemuk ngomong kayak, lu nggak boleh jahat mulutnya. Apa yang kalau lu lihat sekarang gimana? Bener. Dan dari sisi lu. Iya bener. Dan ini gue gak bisa dibilang body shaming ya, karena kan gue dulu juga gendut. Jadi Iya. gini, terkadang banyak orang, gue suka ngomong orang nih, gue Ya, lu Wah, aja. gue aja nih, Lu jadi aja. gak ada yang tersinggung ya, gue Iya. sendiri. Jadi banyak orang itu berdalih atau berlindung di bawah kata-kata body positivity, Yes. Iya. self love. Self-love. Bahkan kemarin gue ada liat influencer yang ngepost gitu, ya emang agak plus size, dia ngomong gini, iya karena tidak semua orang itu dikaruniai metabolisme yang bagus kayak gitu. Terus gue bilang, ada orang yang bener-bener metabolismenya bagus nih yang gak bisa gendut ya. Iya. Ada orang yang work freaking hard to get it gitu, ngerti gak sih? Iya, iya. Nah terus jadi gue bilang kayak gini, karena gue dulu juga gue berdalih nih, gue tuh self love tau. Iya. Meskipun gue gendut, Cowok gue, banyak tadi Iya. kan. Gue pede banget. Cowok banyak. Itu Mereka kan ngomong nerima itu gue, tadi. iya kan. Cowok banyak, Dikat anduk dong, anduk cukup. dikat dong. Anduk masih cukup waktu itu kan. Anduk cukup ya. Oh, dikat kayak apa dong cowok banyak. Maaf, Bapak. Walau apa cowok banyak, anduk cukup. Iya, gue bilang gue cakep-cakep aja. Lipstick nggak luntur kena minyak, ya kan? gue pede-pede Oke, aja iya. kayak gitu kan. Cantik itu gak harus kurus gitu Nah, kan. itu. Gue bilang gini, tapi ya gue bilang kayak gini, ya terlepas mereka mau percaya bener atau itu Iya. enggak, tapi Iya. gini, kalau ketika lu bener-bener percaya itu, lu gak edit dong foto lu. Lu kalau foto di depan, ini ngomongin gue. Oke. Iya. Karena Gue gue nggak ngedit dong foto gue gitu. Karena Lu gue emang ngedit foto gue Biar kelihatan kurus. biar kelihatan kurus. Terus Kayak pasti tadi juga kan angle-angle. Angle-angle terus sampai tiang nih misalnya gini, penyok karena kan gue edit kan. Oh iya. Lentur tiap. Tahu. Kadang-kadang kusen pintu jadi Bisa melewat. gitu. Iya. Nah gitu. Kalau lu bener-bener embrace it,
ada orang yang kalau bisa bener-bener embrace it, go for Iya. it. Tapi Iya. menurut gue nggak ada orang yang bener-bener ini menurut gue. Kalau gue sih Yang udah kurus aja suka ngedit. bener ya kan? nih. Lu gak akan edit foto lu kalau foto sama teman-teman gak akan di belakang. Iya di belakang. Iya. Tutupin gue. Tutupin kelihatan Iya, kurus kalau nggak? gendutan lagi foto ulang Karena ya. kan berarti dia gak nyaman dong sama badan. Iya. Karena berarti gue gak nyaman dong sama badan gue Iya. sendiri. Berarti lu gak nyaman saat itu ya. Gue. Iya, iya. Nah gini, I think the truest form of self love itu adalah ketika you do right by you lah. Gue bilang kayak gini, orang kurus itu belum tentu sehat. Iya. Iya. Bener. Karena nih teman gue ada kurus ya, dicek visceral fatnya 13 tuh, isi jeroan, jadi dia kurus badannya. Lemak yang nempel di organ itu banyak, which is bahaya, ngerti gak sih? Dan Iya, dan itu bahaya kenapa? Gue merasa gue kurus-kurus aja, gue gak jaga makan, gue gak olahraga, gue Iya, kurus-kurus kurus-kurus aja. aja. Iya, iya. Gak ada yang body shaming gue, tapi begitu Iya. diisi apa yang kayak kolesterol apa ntar baru kelihatan Iya. nanti kan. Nah tapi orang gemuk, yang obesitas ya gue bilang, yang gemuknya melebihi Iya. BMI sudah pasti tidak sehat. Pasti. Sudah. Pasti. Karena kan dari makannya Ini juga gue udah ngomong. nggak terjaga, Satu dari segala makanan, macam. dua visceral fat dalam badan lu terlalu tinggi, lemak yang nempel di organ lu, Pasti. lu gak Iya. bisa function. Lu berani kayak- ngomong pasti ya? Kalau Pasti. obesitas ya. Kalau obesitas. Bukan gendut-gendut Bukan biasa gendut ya, obesitas. Obesitas morbid sudah pasti tidak sehat. Pasti. Oke. Kalau obesitas morbid ya. Itu kan ekstrim ya. Kita ngomong ekstrim. Dari segi physically dalam ya maksudnya. iya, Jadi jadi- mungkin dia iya, kiranya dari sehat-sehat aja jeroannya. padahal fisik dalamnya tuh enggak. Jadi udah kayak pasti enggak. dia kegiatan sehari-hari pasti gue pasti susah. Iya. Susah, nafas susah, Susah. penyakit semua banyak. Iya. Karena dia nggak Tapi makan aktif. maunya apa aja gitu Iya, gitu Oh, makanya. Dan oke. kalau lu bener-bener practice self love, Ya. lu love yourself, lu bakal do what's best for your body dong, bener nggak? Iya kan cinta Iya. katanya. Iya. Dan membiarkan badan lu seperti itu dan hidup dalam lifestyle yang seperti itu nggak self love menurut gue. Karena gue. tuh nyakitin diri Iya, lu betul. juga kan. Nanti ke depannya ya bukan untuk sekarang loh. Itu cuma karena emang peduli setan aja sama omongan orang gitu nggak sih? Iya, Iya, makanya kayak gitu. Jadi itu gue sih, karena gue dulu berdalih dalam itu self love Oh gitu. iya iya. Oke. Oke, gue sih setuju aja sama Joen. Gue nggak mau ngomong ntar kan gue nggak pernah. Gue. Ntar gue nggak pernah gendut dibilang Iya. apa nggak tahu gitu. Ya karena gue udah Tapi jadinya dengan ngomongin ini gue jadi pengen ngecek ke dokter gizi. Gue takut gue kenapa-napa. cek visceral fat tuh bisa kok kalau di timbangan gym tuh bisa cek. Iya, yang cek timbangan gym itu loh, yang ada fatnya berapa persen gitu loh. Panjang banget itu segambreng Iya. kan. Kayak Berapa? billing ini Iya, ya. kayak ada struknya. Iya. Ya, itu bisa dicek ya. Bisa kok. Iya gue pengen. Intinya apa ya? Intinya yang penting sehat lah gitu, jangan aneh-aneh dietnya. Terus kalau apa-apa kalau diet bisa jangan ke aneh-aneh. profesional juga Iya, ke dulu. profesional. Bener. Karena si Joen pun udah bisa dapat yang dia omongin semua karena udah ke profesional. Iya, udah konsultasi. Dan Iya. sesuaiin ke badan diri sendiri. Karena beda-beda tiap Karena orang. beda-beda. Jangan diikutin plek-plekan, misalnya kayak ngeliat Iya. Joen berhasil langsung plek-plekan. Iya, Atau ngeliat ngeliat kayak gue. si Wita tuh Iya, kan iya, berhasil iya, iya, langsung langsung. plek-plekan, nggak Sama bisa. yang paling pentingnya menurut gue, orang tuh harus mau jalanin proses sih. Karena menurut gue kenapa banyak orang yang sukses diet dan tidak sukses diet, karena gak banyak orang yang mau jalanin proses gitu. Pengennya instan. Iya, Iya. kalau sekarang Pakai obat, pakai Padahal apa. kan sebenarnya pelan-pelan aja nggak apa-apa, yang penting konsisten. betul, gini, kalau berat badan yang sehat itu adalah penurunan 0,5% sampai 1% per minggu dari berat badan kita. Oh, itu sehat. Itu yang Oh, sehat. Itu yang Oke. sehat. Itu yang sehat. Kalau orang liat gue sekarang kayak, kakak nge-gym terus ya, keren gitu, motivasi apa segala macam. Ada loh momen-momen dimana gue kayak bangun pagi, kan gue gym tuh jam 7 paling pagi. Terus gue bangun Jam 7. jam 7 pagi. Gokil. Gue bangun Gym. jam Wow. gue bangun jam 5.50. Ada momen yang kayak gue bangunnya gue nangis, gue yang kayak, Tuhan kenapa aku gendut jadi aku harus gym. Oh, ini saat masih gendut. Iya. Saat masih baru-baru mulai. Tuhan kenapa aku gendut? Sumpah kayak langit bisa Kata Tuhan, yang makan mulu siapa? Hah? Masih di nanya. momen-momen Iya. gue nangis. Cuma kalau orang Cita-cita liat- kurus, hobinya makan. bener, kalau orang lihat transformasi sekarang kayak keren banget ya aku tapi kan kakak nge-gym apa enak, ada aja lah sana terus, tapi lu nggak mau jalanin proses, menurut gue gitu. Iya. Iya. Jadi intinya adalah tidak ada yang instan. Gak ada yang Betul, instan, harus betul. mau jalanin prosesnya. Tidak ada. Iya. Tidak ada. Segala Kalau macam. Iklan-iklan Apapun itu. obat bisa bikin kurus dalam Nggak akan berapa hari? sustainable. Enggak. Nggak akan sustainable. Dan kalau bisa konsultasi dulu ke orang yang lebih profesional lah. Bisa, Itu yang paling penting. Bisa Iya, iya, iya. cari expert. Menarik. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari ngobrol sama Joen. Udah ilmu soal makeup, Makeup, ilmu soal kulit, soal marketing, ilmu ilmu soal kesehatan, soal anduk. makanan, dan ilmu soal anduk. Itu yang masih terngiang Itu di pabrik otak gue. anduk tuh gue sul kayak anduk gak ada size-nya, anduk musuhin gue. Aduh. Iya ya. Tolong. Enggak, tapi kalau nanti gue bilang tolong buat anduk yang size-nya bisa untuk orang gede. Ntar orang pada biarin dirinya gede dong. Malah nggak mau Iya jadi juga, kurus. malah jadi nggak Iya kan? seperti lo dong Jangan, nantinya. jadi- tetaplah handuk ukuran segitu biar orang-orang motivasi biar cukup bisa ditutup, bisa Iya, dipakai bener. tutup.
Terus dia inisiatif malah jahit 2 anduk aja. Pakai 2 Untung lu gak kepikiran gitu ya. Gue pengen kali gitu, gue bilang apa gue beli anduk yang lebih. Tapi ini anduk ukuran dewasa, normal pada umumnya 120 kali berapa kalau nggak salah. Iya. Anduk normal. Anduk gak kelilit. Emang tiap orang ininya triggernya beda-beda ya untuk Iya. untuk diet. Kayak gue kan Kayak- tadi berbeda iya. karena emang teguran. Iya. Dia berbeda dong karena Karena anduk. anduk, benar. Ada yang lain gitu. Masih mending masih peka sama teguran. Kadang kan orang yang udah gini udah bodo amat lah pengen. Iya, terlalu. Cuma intinya itu sih. Kalau concern utama lu berarti dari kegemukan adalah kesehatannya ya sebenarnya. Kesehatan dan jujur gue tuh nggak pede sama sekali sama diri gue sendiri. Gue terlihat sangat pede, kayak gue cantik. Maksudnya gue merasa gue cantik. Nggak apa-apa jadi Emang nggak usah ketawa. cantik sih. Santai aja mau ngaku Kan nggak cantik mungkin juga. Gue ganteng. merasa gue cantik kayak foto gitu. Gue Iya, iya. pakai baju kebuka seksi lemak kemana-mana gue Pede aja. Tapi sebenarnya gue nggak feel comfortable sama badan gue sendiri. Gue Iya. jijik tiap kali gue ngeliat diri gue sendiri di kaca. Iya, gitu iya, loh. iya. Pada saat itu. Sampai sekarang juga gue masih kayak lemak kemana-mana. Ini badannya Tapi bagus lu banget sekarang. Sekarang udah masih ada target mau turun lagi udah enggak ya? Enggak, cuma tinggal Maintenance stay-in, tadi ya? maintenance. Pengen turun sih, gue sih sebenarnya target body weight tuh 55, cuman gue mau naikin muscle juga. Sampai 55 target lu. 55, iya. Wow. Gue mau naikin muscle juga. Iya, masa ototnya mau di. Emang cewek tuh gitu kalau bisa les aja di dulu karena naikinnya cepet. Jadi mending kalau bisa kekurangan daripada kelebihan Iya, bener gitu. ya. Misalnya kayak gue nih, gue tuh pengennya di stay di 45 gitu kan. Gue tuh nggak bisa 45 aja Kak. Kalau bisa gue di 44 sekarang atau di 43. Biar kalau Ada naiknya bumpernya. Iya. Ada bumpernya. Iya. Iya. Karena kan cepet ya buat naik. Iya, kan? iya, oke. Benar. Dia masih kangen nggak tapi makan banyak? Enggak, udah nggak kangen ya? Karena gue makan banyak sih. Oh masih ya. Makan dia kan masih tapi bisa. dietnya juga nggak iya. dikurangin sih makannya. Tapi karena gue udah tahu badan gue gitu ya, dan kayak gue tahu ini segini kayak kalori gue tinggal bakarnya besok gitu ya udah nggak apa-apa. Oh, udah tahu juga cara-caranya ya. Iya. Makanya orang tuh harus olahraga kenapa? Karena gue sih diet karena gue pengen makan banyak ya, karena gue mau menikmati Betul. makanan. Saya juga nge-gym tujuannya untuk makan banyak. Bener kan? Dan kalau kita mau kalori outnya lebih banyak, kita bakar dengan olahraga dong. Iya. Gitu. Keseimbangan intinya hidup keseimbangan. Mantap sekali. Joan terima kasih banyak ya Terima kasih. atas ilmu-ilmunya tadi. Thank you. Segala macam ilmu-ilmunya. Dari Lux Crunch. Sukses terus untuk Lux Crunch. Ya, amin. Sukses Figurin dan Sukses Stand Up Indo. untuk Amin. perkehidupannya, diet-dietan dan segala macam Iya. ya. Jangan lupa Semoga- jaga kesehatan, jangan lupa pakai sunscreen. Di Lux Crunch. Jangan lupa pakai Lux Crunch. Subscribe. Stand Up Indo apa hiburin. 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 Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye. Terima kasih.